Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan perjalanan Chen Ping'an dari Gunung Stalaktit menuju benua daun parasol yang ditemani oleh seorang pria yang mirip Banci. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Sebelum menaiki paus penelan harta karun yang menuju benua daun payung, Chen Ping'an sengaja pergi ke pasar di sebelah menara persembahan dupa. Ia membeli satu tabung dupa yang berisi 81 batang dupa 3 murni, produk khusus dari Gunung Stalaktit. Dupa ini mengeluarkan aroma yang menyegarkan, dan merupakan produk premium baik digunakan untuk memberi penghormatan kepada dewa atau untuk menenangkan pikiran. Namun, harganya cukup mahal, dengan harga satu koin panas yang lebih rendah per tabung, 100 koin kepingan salju. Mengapa Chen Ping'an menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli dupa? Ini karena ia teringat kuil dewa gunung di gunung tertindas di rumahnya. Jika teman-temannya berkunjung di masa mendatang, ia dapat memberi mereka dupa ini untuk dipersembahkan. Bagaimanapun, akan menjadi hal yang indah jika teman-temannya dapat memberikan penghormatan yang tulus dan dewa gunung dapat menikmati dupa premium. Selain tabung dupa dari pasar di sebelah menara persembahan dupa, serta 2 harta karun yang dibelinya dengan menghabiskan banyak uang dari penginapan Ganoderma, Chen Ping'an juga membeli salinan gulungan gambar pedang abadi yang lukisannya dibuat oleh seorang pelukis ulung dari benua pusaran selatan. Total ada 5 gulungan, yang masing-masing sangat besar dan panjang. Ada 20 pedang abadi yang digambarkan pada masing-masing dari 5 gulungan, dan masing-masing hanya setinggi 1 inci. Namun, semuanya tampak sangat hidup dan halus. Tentu saja, gulungan gambar pedang abadi yang dibeli Chen Ping'an hanyalah salinan. Gulungan gambar asli diilustrasikan oleh seorang pelukis ulung setelah dia menyaksikan pertempuran di tembok besar pedang Qi. Setelah itu, banyak orang membuat salinan karyanya. Terlalu banyak dewa pedang yang dihormati di pagoda penghormatan pedang, jadi salinan gulungan gambar dewa pedang, Rock Channel, yang dibeli Chen Ping'an hanya berisi 100 dewa pedang yang dipilih sesuai keinginan pelukisnya. Ada beberapa salinan lain di toko, dengan versi Rock Channel, menjadi yang paling mahal di antara pilihan lainnya. Setelah membandingkannya dengan saksama, Chen Ping'an menemukan bahwa dewa pedang yang digambarkan dalam versi Rock Channel paling berkesan baginya. Jadi, dia menggertakkan giginya dan membeli versi ini. Ini sungguh merupakan pengeluaran yang besar. Seperangkat gulungan gambar itu menghabiskan 50 koin heat yang lebih rendah. Tidak diketahui apakah pemilik toko yang berseri-seri itu senang bertemu dengan pelanggan yang mudah tertipu atau sungguh-sungguh menghargai keterampilan penilaian Chen Ping'an yang mengagumkan. Bagaimanapun, ia menceritakan kepada anak laki-laki itu banyak kisah menarik dan aneh yang berkaitan dengan gulungan gambar pedang abadi. Ia mengatakan bahwa beberapa pedang abadi secara kebetulan menemukan bagian-bagian yang rusak dari lukisan asli di masa lalu, dan ini memungkinkan mereka untuk memahami maksud sebenarnya dari pedang abadi yang digambarkan dalam lukisan-lukisan itu. Pedang abadi ini kemudian maju dengan pesat, akhirnya menjadi pedang abadi terestrial yang sangat terkenal di seluruh dunia. Chen Ping'an berencana untuk memberikan seperangkat gulungan gambar pedang abadi ini kepada Sagi Ruan Qiong sebagai hadiah ucapan selamat di masa depan. Ketika Chen Ping'an meninggalkan kampung halamannya, Prefektur Mata Air Naga, saat itu, Master Ruan masih belum melaksanakan upacara pendirian sektenya. Namun, kemungkinan besar ia telah melaksanakannya sekarang. Bagi Ruan Qiong, 50 koin panas yang lebih rendah jelas merupakan jumlah yang sangat sedikit yang tidak layak disebut. Namun, ini setidaknya merupakan sesuatu yang dibeli dari Gunung Stalaktit dan dibawa kembali ke Prefektur Mata Air Naga Kekaisaran Li Agung. Dengan jarak ribuan gunung dan sungai di antara kedua tempat tersebut, pada akhirnya yang terpenting adalah niat daripada kenyataan itu sendiri. Orang mengatakan bahwa pakaian membentuk pribadi seseorang. Saat Chen Ping'an berjalan menuju dermaga persembahan dupa, beberapa wanita abadi yang berada di puncak kejayaannya secara mengejutkan meliriknya beberapa kali, tipe yang membuat mereka kembali untuk kedua dan ketiga kalinya, dan bukan tipe yang membuat mereka kehilangan minat setelah melirik sekilas. Dibandingkan dengan perjalanannya ke Gunung Stalaktit untuk menyerahkan pedang kepada Ning Yao, Chen Ping'an lebih peduli dengan perjalanannya yang akan segera dilakukan ke benua daun parasol untuk mencari pendeta Tao Tua. Setelah memastikan bahwa para wanita abadi muda itu tidak menyimpan niat jahat, Chen Ping'an menyingkirkan mereka dari pikirannya dan tidak lagi mempedulikan mereka. Dermaga persembahan dupa lebih besar dari dermaga tangkap dan lepas, namun Chen Ping'an tidak melihat paus penelan harta karun yang dijamin berukuran sangat besar. Berdiri di sana dengan liontin giok yang diikatkan di pinggangnya, Chen Ping'an melihat penyu gunung dan laut yang memiliki halaman dan pagoda di punggungnya, serta kereta raksasa yang ditarik oleh Phoenix biru dan bangau langit. Ada juga sesuatu yang digambarkan oleh kronik gunung dan laut sebagai sesuatu yang unik di benua kenaikan yang mengelilingi puncak gunung kecil yang dipenuhi dedaunan hijau yang rimbun. Namun, tidak diketahui apakah gunung ini adalah gunung yang melintasi atau puncak yang melintasi. Dikatakan bahwa akar gunung yang terbentuk oleh akumulasi energi spiritual di pegunungan ini sangat bergizi bagi naga banjir.
Ketika naga banjir kuno memasuki sungai untuk berubah menjadi naga di masa lalu, mereka akan memilih sungai yang cocok menuju ke laut sebelum meminta seseorang untuk membawa gunung yang melintasi, dan puncak yang melintasi, untuk dilemparkan ke sungai. Ini akan memungkinkan mereka untuk mengisi ulang energi mereka tepat waktu dan mencegah mereka dari kelelahan dan menguras semua ki dan darah mereka. Chen Ping'an baru saja mulai mempelajari dialek resmi benua ilahi bumi tengah, jadi dia ditakdirkan untuk tidak dapat dipahami ketika dia mencoba meminta petunjuk arah. Jika orang lain tidak dapat memahaminya, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan sehelai bambu dan mengukir pertanyaannya. Untungnya, Chen Ping'an menemukan beberapa penumpang yang memiliki liontin giok dengan gaya yang sama tergantung di pinggang mereka. Karena itu, dia diam-diam mengikuti mereka selama beberapa saat, dan tidak lama kemudian mereka tiba di suatu tempat yang ramai dengan orang-orang. Chen Ping'an menghela napas lega. Namun, seseorang tiba-tiba menepuk bahu kirinya dengan ringan, namun Chen Ping'an langsung menoleh ke kanan, hanya untuk melihat wajah yang dikenalnya. Melihat bahwa Chen Ping'an tidak tertipu oleh tipuan mereka, orang itu kehilangan minat dan berkata dengan suara malas, Apakah kamu juga menuju ke sekte penulisan Planchette di benua daun parasol? Apakah ini kebetulan yang besar? Kamu tidak menginginkan sesuatu dariku, kan? Mungkin kamu menginginkan kecantikanku? Orang yang bersalah membuat tuduhan terlebih dahulu? Chen Ping'an memiliki kesan yang netral terhadap orang ini. Itu adalah seseorang dengan jepit rambut mutiara, gaun merah muda, dan pita warna-warni di pinggang. Seorang pria muda yang sangat tampan. Jika pertemuan mereka di Pulau Osmanthus saat bepergian dari kota naga tua ke Gunung Stalaktit dapat dianggap sebagai takdir, maka sangat mungkin ada motif tersembunyi sekarang karena mereka berada di kapal antar benua yang sama dari Gunung Stalaktit ke sekte penulisan Planchette. Pemuda bermarga Lehu, seseorang yang sebelumnya dipukul keluar dari menara persembahan dupa oleh pendeta muda Tao yang menjaga pintu, jelas melihat kewaspadaan di mata Chen Ping'an. Dia menepuk liontin gioknya untuk mencari paus penelan harta karun dan terkekeh. Seperti yang kau duga, aku akan pergi ke sekte penulisan Planchette setelah aku menunggu seseorang untuk waktu yang lama. Memang, aku telah menunggumu. Pengakuan macam apa ini? Chen Ping'an sedikit bingung, tetapi dia memutuskan bahwa dia pasti akan menjaga jarak dengan orang ini. Pemuda ini tidak hanya secantik wanita, tetapi suaranya juga renyah dan enak didengar. Sangat sulit untuk membedakan apakah dia laki-laki atau perempuan. Ketika mereka, secara kebetulan, mengunjungi paviliun tangkap dan lepas bersama sebelumnya, ucapan dan tindakan orang ini telah mencerminkan kepribadiannya sebagai orang yang lincah dan tidak konvensional. Meskipun Chen Ping'an tidak mempermasalahkan pakaian aneh, kepribadian yang ingin tahu, dan hobi aneh orang ini, dia tetap berharap orang ini tidak akan mengganggu kehidupannya yang sangat biasa dan damai. Pemuda itu menggenggam tangannya di belakang punggungnya, menjalin jari-jarinya dan sedikit memiringkan dagunya ke atas sambil menyipitkan matanya dan menatap Chen Ping'an dengan lembut dan feminin. Dia tampak lebih lembut daripada seorang wanita saat dia berkata dengan suara lembut, Aku sudah mengatakan yang sebenarnya, terlepas dari apakah kamu percaya padaku atau tidak. Sedangkan aku? Namaku Lehu Tai, Lehu berarti tanah dan Tai berarti panggung. Aku adalah keturunan klan Lehu dari benua ilahi bumi tengah, tetapi aku tidak begitu disukai oleh anggota klanku. Karena itu, aku melarikan diri untuk berkeliling dunia sendirian. Aku telah melakukan perjalanan kelima dari 9 benua di dunia agung, dan awalnya aku tidak berencana untuk pergi ke benua daun parasol. Akan tetapi, saat ini aku sedang kekurangan uang, jadi aku ingin mencari orang baik yang bisa memberiku makanan dan tempat berteduh gratis, tetapi tidak menginginkan kecantikanku. Aku merasa orang itu adalah dirimu. Bagaimanapun, aku sudah berutang padamu koin hujan gandum, jadi aku tidak keberatan berutang padamu satu lagi. Saat kita tiba di benua daun payung, aku mungkin sudah mendapatkan banyak harta dan melunasi utang ini. Pada saat yang sama, aku mungkin juga sudah menghasilkan cukup uang untuk pulang ke rumah. Dari wajah Chen Ping'an yang tanpa ekspresi, jelas bahwa anak muda itu sama sekali tidak mau mempercayai penjelasan lawan bicaranya. Lu Tai menghela napas dan berkata, Baiklah, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku dari sekolah naturalis, dan aku ahli dalam ramalan dan meramal. Namun, aku benar-benar kekurangan uang, meskipun itu bohong bahwa aku tidak dapat menghasilkan uang. Meskipun begitu, aku sudah berutang padamu koin hujan gandum, dan aku juga melakukan ramalan untuk diriku sendiri belum lama ini. Hasilnya adalah ini, melakukan perjalanan ke timur dengan menelan harta karun, mulia di benua daun payung, keberuntungan atas-atas. Hasil ini sangat mudah dipahami. Namun, untuk berjaga-jaga terhadap kecelakaan apapun, aku tetap tinggal di sini selama 20 hari penuh. Inilah sebabnya aku mengatakan bahwa aku sedang menunggu seseorang. Pada akhirnya, aku menyadari sesuatu ketika aku melihatmu datang. Leluhurku yang tua membimbing dan menjagaku dalam perjalanan ke benua daun parasol ini. Aku akan menerima hukuman dari surga jika aku berani tidak pergi.
Chen Ping'an tidak melontarkan hinaan, juga tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Sebaliknya, dia tampak ramah dan terbuka untuk berdiskusi saat bertanya, "Tuan Muda Lu, tentu saja saya tidak akan menghentikan Anda jika Anda bepergian ke benua daun parasol berdasarkan keberuntungan Anda yang sangat tinggi. Saya juga tidak bisa menghentikan Anda. Namun, bisakah kita berdua menempuh jalan kita sendiri? Jika Anda sangat membutuhkan uang, saya dengan senang hati akan meminjamkan Anda beberapa koin panas rendah." Lu Tai tiba-tiba memotong pembicaraan Chen Ping'an dan berkata dengan suara yang menggoda, "Apa maksud Anda Tuan Muda Lu? Untuk menghindari beberapa komplikasi dan masalah, Anda bisa memanggil saya Nona Lu saja. Kalau tidak, orang-orang akan memandang saya dengan cara yang sangat aneh." Chen Ping'an bisa merasakan kepalanya menjadi sedikit mati rasa. Jika Anda khawatir orang lain memandang Anda dengan cara aneh dan menghakimi Anda, lalu mengapa Anda tidak khawatir saya memandang Anda dengan cara aneh dan menghakimi Anda? Lu Tai secara mengejutkan mulai cemberut dan bersikap manis, berkata, "Tolong, Chen Ping'an, bisakah kau membawaku bersamamu? Aku bersumpah kepada surga bahwa aku tidak memiliki niat jahat terhadapmu. Jika tidak, aku akan dihukum oleh surga, dan aku akan dilemparkan ke dalam danau petir. Aku juga akan ditekan di bawah gunung Rumbai, dan aku akan dipenjara di tungku di istana naga jauh di bawah laut. Aku akan diasingkan ke suatu alam mistis terpencil di mana tidak ada seorang pun selama puluhan ribu kilometer." Saat Lu Tai mengucapkan omong kosong ini, dia bahkan mengulurkan tangan yang bahkan lebih pucat dan lebih ramping daripada tangan seorang wanita dan mencoba meraih lengan Chen Ping'an. Chen Ping'an merinding di sekujur tubuhnya, dan dia tidak lagi peduli apakah dia sopan atau tidak saat dia menepis tangan Lu Tai dan berkata dengan cara yang benar dan tegas, "Nona muda. Nona Lu, tolong bersikaplah bermartabat." Lu Tai mendengus dan menarik tangannya. Berdiri diam, dia menggigit bibirnya dengan tatapan mata yang merajuk. Dia tampak hampir menangis. Chen Ping'an berbalik dan pergi. Namun, Lu Tai mengikutinya seperti bayangan, berhenti saat Chen Ping'an berhenti dan menoleh saat Chen Ping'an menoleh. Pada suatu saat, ia bahkan mengambil cermin tembaga kecil dan indah dari suatu tempat yang tidak diketahui. Ada juga wadah kecil bedak rias di antara jari-jarinya. Seolah-olah ia adalah seorang wanita cantik yang sedang merias wajah di kamarnya. Meskipun Chen Ping'an sudah cukup mengenal Lu Tai, ia masih sangat takut dengan gambaran ini. Bulu kuduknya berdiri tegak. Namun, banyak kultivator pria di sekitarnya memiliki tatapan penuh kerinduan di mata mereka. Faktanya, beberapa kultivator tua dan berpengalaman di tingkat inti emas dan tingkat baru lahir memiliki ekspresi yang bersemangat di mata mereka meskipun mereka melihat melalui penyamaran Lu Tai dan tahu bahwa ia adalah seorang pria. Di jalur kultivasi, dan sepanjang hidup mereka yang panjang, pada akhirnya akan tiba saatnya ketika tidak ada yang tabu. Lu Tai seperti istri muda yang menyedihkan yang telah ditinggalkan. Ia tak berani mengeluh kepada lelaki tak berperasaan itu, dan hanya berani mengikutinya dari kejauhan, enggan pergi. Orang-orang di sekitarnya menatap mereka dengan ekspresi geli. Chen Ping'an belum pernah mengalami pendekatan menjijikan seperti ini sebelumnya. Ia dipenuhi amarah, tetapi ia tidak tahu bagaimana menghadapi Lu Tai. Orang-orang terus menghilang di dekat bagian depan stasiun feri, dan baru saat itulah Chen Ping'an menemukan lokasi naiknya paus penelan harta karun. Lokasi itu berupa sulaman yang dibentangkan di tanah. Ketika Chen Ping'an membeli liontin giok untuk naiknya saat itu, ada 3 pilihan berbeda yang ditawarkan, awan di puncak, taman yang mempesona, dan danau zamrud. Chen Ping'an pergi dengan danau zamrud, pilihan dengan harga sedang. Melihat 3 helai sulaman di tanah, Chen Ping'an melihat bahwa pemandangan di setiap helai itu jauh. Ada satu dengan kabut dan awan yang mengalir di tengahnya yang menjulang tinggi di puncak gunung yang menyendiri, ada danau zamrud yang di atasnya terdapat tempat tinggal seperti langit berbintang, dan ada sekumpulan halaman dan pagoda yang dipenuhi bunga-bunga berwarna-warni yang sedang mekar penuh. Tidak jauh di belakangnya, Nona Lu menjelaskan dengan suara malu-malu, tidak mungkin orang bisa menaiki paus penelan harta karun dari mulutnya. Paus penelan harta karun ini sangat besar, dan dapat dianggap sebagai yang terbesar di benua baju zirah emas. Ada 4 alam mistis terpisah di dalam paus penelan harta karun ini, dengan 3 di antaranya diubah menjadi area pemukiman bagi penumpang. Sebagai perbandingan, hanya ada 1 alam mistis di dalam paus penelan harta karun dari kota Naga Tua. Jauh lebih rendah daripada yang ini. Adapun 3 helai sulaman itu, sebenarnya adalah jimat pemendek daratan bermutu sangat tinggi yang dapat membantu penumpang segera melakukan perjalanan ke alam mistis yang relevan. Ekspresi kesadaran terpancar di wajah Chen Ping'an. Buku suci yang mencakup semuanya, Mountain and Sea Chronicle, memiliki catatan terperinci mengenai alam mistis. Karena ini berkaitan dengan tanah yang diberkati, dan karena ini juga sangat terkait dengan Jewel Small World, Chen Ping'an sangat memperhatikan saat membaca bagian yang relevan. Bahkan, dia secara khusus mencari manajer penginapan muda Stork Inn dan bertanya kepadanya tentang beberapa hal yang tidak tercatat dalam buku tersebut.
Mereka yang lahir dan dibesarkan di gunung stalaktit seringkali sangat berpengetahuan dan berbicara dengan sangat percaya diri terlepas dari basis kultivasi dan situasi keluarga mereka. Mereka berbicara tentang segala hal tanpa rasa takut, dari orang bijak hingga penguasa surgawi hingga makhluk abadi di bumi. Bagaimanapun, jangkauan dan kedalaman pengetahuan dan pengalaman mereka memang lebih unggul daripada tempat manapun di luar gunung stalaktit. Manajer penginapan muda itu adalah orang yang pendiam, tetapi dia mengobrol dengan bebas dengan Chen Ping'an dalam pertunjukan yang langka. Dia kemungkinan besar memperlakukan Chen Ping'an sebagai tamu terhormat. Banyak tanah yang diberkati yang menua dan runtuh secara alami atau hancur oleh faktor eksternal akan meninggalkan beberapa bagian wilayah setelah hancur. Namun, lokasi wilayah ini tidak diketahui, dan dengan demikian mereka disebut sebagai wilayah mistis. Misalnya, toko anggur yang menjual Forgetting Sorrow Wine di Stalactite Mountain adalah satu-satunya wilayah mistis yang tersisa dari Golden Millet Blessed Land. Seringkali, kesempatan yang ditakdirkan bagi para kultivator akan terkait erat dengan alam mistis. Alam mistis dapat menambah lapisan gula pada kue dan juga dapat memberikan bantuan di saat-saat yang sangat membutuhkan. Dapat dikatakan bahwa keberadaan alam mistis, baik besar maupun kecil, menanamkan ambisi dan kerinduan kepada para pemurniki. Memang, sebagian besar kultivator pengembara dan kultivator keliling yang berhasil bangkit dan mencapai ketenaran dapat menghubungkan kesuksesan mereka dengan kesempatan yang ditakdirkan yang diperoleh dari alam mistis. Ada kemungkinan bagi para kultivator untuk secara tidak sengaja mengembara ke alam mistis yang tidak berpenghuni secara kebetulan. Alam mistis ini mungkin berupa surga yang dipenuhi dengan esensi tanaman dan kehidupan, atau mungkin hamparan tanah tandus yang luas yang dipenuhi dengan racun. Mereka mungkin juga merupakan gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh orang bijak setelah mereka meninggal. Jika seseorang beruntung, mereka dapat memperoleh kesempatan yang ditakdirkan langka dan naik ke surga dalam satu langkah. Namun, jika seseorang kurang beruntung, maka mereka mungkin akan terperangkap di alam mistis selamanya, dan akhirnya meninggal karena usia tua. Atau mungkin mereka akan menghadapi bahaya yang sangat besar dan terbunuh. Pada akhirnya, harta benda mereka tidak akan lebih dari sekadar kesempatan yang ditakdirkan bagi mereka yang tersandung di alam mistis di masa depan. Chen Ping'an sangat ingin tahu apakah Jewel Small World meninggalkan alam mistis di dunia setelah runtuh dan jatuh ke tanah. Dia bisa bertanya kepada Wei Bo saat dia pulang nanti. Dengan pikiran-pikiran ini, Chen Ping'an berjalan menuju sulaman yang mengarah ke Danau Zamrud di dalam paus penelan harta karun. Lu Tai mendesah sedih dan mempercepat langkahnya, berjalan dengan tenang dan menghalangi jalan Chen Ping'an. Dia mengulurkan tangan dan berkata, "Awalnya aku berencana untuk pergi ke Danau Zamrud juga. Namun, karena kamu sangat membenciku, aku tidak akan menjadi duri dalam dagingmu lagi. Aku bisa pindah tempat tinggal, dan aku bisa membayar lebih banyak uang dan meminta seseorang untuk memindahkanku ke taman pesona yang bergengsi itu. Mari kita berpisah di sini. Chen Ping'an, kamu bilang kamu akan meminjamkanku beberapa koin panas yang lebih rendah sebelumnya. Apakah tawaran ini masih berlaku? Kalau tidak, aku tidak akan bisa pindah ke taman pesona." Lu Tai cemberut dan menyedihkan, dan penampilannya tampak aneh tidak peduli bagaimana Chen Ping'an memandangnya. Chen Ping'an langsung mengambil segenggam koin Lo Heat, senang kehilangan uang untuk menghindari malapetaka. Dia berjalan mendekat dan buru-buru menyerahkan uang itu kepada Lu Tai. Chen Ping'an bersedia menghabiskan uang ini selama orang ini tidak mengganggunya lagi. Dia ingin berlatih teknik tinju dan teknik pedangnya dengan tenang di kapal antar benua. Chen Ping'an tiba di sebuah peron di tengah danau. Ia melihat ke sekeliling permukaan Danau Zamrud yang luas dan beriak, di mana gumpalan kabut mengepul. Ada sekitar 100 pagoda yang mengapung di atas danau, yang masing-masing terhubung satu sama lain melalui serangkaian jalan kecil. Setiap pagoda juga dilengkapi dengan 2 atau 3 perahu kecil, yang memungkinkan penumpang untuk menjelajahi danau dan menikmati pemandangan. Ada banyak gadis muda yang tinggi dan anggun dalam balutan gaun hijau, kebanyakan berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Mereka semua sangat cantik, dan saat ini mereka sedang menuntun penumpang ke arah yang benar. Pagoda tempat Chen Ping'an menginap disebut Pagoda Gunung Lingering Shed. Ketika membeli Liontin Giok untuk naik kapal, penjual menyarankan agar Chen Ping'an mempertimbangkan untuk mengizinkan orang lain menginap di pagoda ini juga, terutama karena pagoda itu tingginya 3 lantai. Dengan begitu, Liontin Giok untuk naik kapalnya juga akan menjadi lebih murah. Namun, setelah memikirkannya, Chen Ping'an akhirnya menolak tawaran itu. Pekerja yang menjual Liontin Giok untuk paus penelan harta karun tidak merasa aneh dengan hal ini. Bagaimanapun, wajar saja bagi para kultivator untuk lebih suka hidup sendiri. Namun, jika itu adalah kultivator pengembara, kemungkinan besar mereka akan bersedia berbagi pagoda dengan orang lain. Ini karena sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan uang, dan mereka harus menganggarkan semuanya dengan cermat. Selain itu, hidup bersama orang lain mungkin memberi mereka kesempatan untuk membangun hubungan dan memperluas jaringan mereka. Dalam hal kultivasi, bukanlah hal yang buruk untuk mendapatkan teman baru,
meskipun persahabatan itu hanya dangkal. Bagaimanapun, mungkin akan tiba saatnya ketika keberuntungan berubah dan hubungan ini berubah menjadi peluang penting yang ditakdirkan. Setelah seorang pelayan berpakaian hijau mengarahkan Chen Ping'an ke arah yang benar, dia meninggalkan panggung tinggi di tengah Danau Zamrud dan perlahan berjalan di sepanjang jalan kecil. Dari waktu ke waktu, makhluk abadi akan terbang melewati di atas atau di sampingnya, dengan beberapa orang bepergian dengan pedang dan beberapa bepergian dengan angin. Setelah berjalan beberapa saat, seorang wanita muda yang cantik memegang ujung gaunnya dan berlari mendekat dengan langkah-langkah kecil, terlihat sangat ceria dan polos. Pemuda yang memperkenalkan dirinya sebagai Lu Tai, keturunan klan Lu di benua ilahi bumi tengah, berjalan di samping Chen Ping'an. Ia berbalik untuk melirik sisi wajah Chen Ping'an saat ia tersenyum indah dan bertanya, "Apakah kau marah? Tidak baik bagi pria untuk bersikap picik. Kau harus lebih murah hati. Semakin murah hati seseorang, semakin beruntung pula ia nantinya." Konfusianisme berpendapat bahwa orang yang mulia bukanlah alat. Kau seharusnya pernah mendengar ini sebelumnya, bukan? Chen Ping'an berhenti dan berbalik untuk melihat orang asing itu, lalu bertanya, "Mengapa kau mengikutiku? Apa yang ingin kau capai? Kalau tidak salah, ramalanmu yang menghasilkan keberuntungan besar itu tidak ada hubungannya denganku. Apa maksudmu ini tidak ada hubungannya denganmu?" Lu Tai tersenyum dengan mata menyipit saat dia memotong ucapan Chen Ping'an. "Aku menggunakan koin hujan gandum yang kau berikan kepadaku untuk melakukan ramalan. Dengan kata lain, ini semua ada hubungannya denganmu. Kau adalah inti dari papan Go yang berisi kesempatan yang ditakdirkan ini." Giliran Chen Ping'an untuk memotong ucapan Lu Tai, dan dia menekankan, "Aku tidak memberimu koin hujan gandum. Aku hanya meminjamkannya kepadamu." Lu Tai mengerutkan alisnya yang ditarik, bahkan lebih ramping daripada wanita. Dia merenung dengan hati-hati sejenak sebelum bertanya dengan suara lembut, "Berbicara tentang uang sepanjang waktu tidak baik untuk hubungan. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Aku akan memberimu harta abadi yang aku sukai sebagai ganti beberapa koin hujan gandum lagi." Chen Ping'an menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, terima kasih. Kau bisa menagih utangmu. Mengapa kau begitu takut padaku? Mengapa kau memperlakukanku seperti binatang buas yang menakutkan?" Lu Tai bertanya dengan nada kesal. "Pikirkan saja. Betapa indahnya bertemu dengan seorang teman yang ditakdirkan di jalur kultivasi dan menjelajahi dunia bersama, menikmati semua gunung dan sungai bersama." Chen Ping'an bisa merasakan sakit kepala yang muncul. Ternyata, ada hal-hal yang benar-benar ada di dunia ini yang bahkan tidak dapat dipecahkan oleh akal sehat. Chen Ping'an tidak tahu harus berkata apa. Mereka berdua terus berjalan tanpa suara. Chen Ping'an kehilangan kata-kata. Lu Tai melihat sekeliling sebelum berkata pada dirinya sendiri, alam mistis ini dulunya adalah bagian dari tanah suci bunga gantung, tanah suci yang dimiliki oleh seorang wanita abadi yang suka mengumpulkan air mata air dari seluruh dunia. Namun, sangat disayangkan bahwa dia akhirnya gagal ketika mencoba untuk maju ke tingkat kenaikan. Tidak hanya dia terbunuh, tetapi serangan balik dari Dao Surgawi juga menghancurkan tanah suci bunga gantung, menyebabkan sebagian besarnya tersebar di seluruh dunia. Danau Zamrud ini adalah salah satu alam mistis yang paling terkenal yang tersisa dari tanah suci tersebut. Danau ini memiliki lebar 300 km dan berisi mata air terkenal yang dikumpulkan oleh wanita abadi itu saat dia masih hidup. Jika seseorang dapat mengidentifikasi dan mengambil air dari urat air halus yang mengandung saripati mata air tersebut, orang akan menemukan bahwa air ini paling baik untuk menyeduh teh. Chen Ping'an tidak memberikan tanggapan saat dia terus berjalan maju. Setelah berjalan 2 atau 3 km, dia melihat pagoda Gunung Lingering Shed. Ada jalan setapak tertutup yang mengelilingi pagoda, dikelilingi oleh pagar giok putih. Ada juga dermaga kecil dengan 2 perahu kecil. Tidak jauh dari pagoda Gunung Lingering Shade, ada juga sepetak besar bunga teratai di tengahnya, di mana para wanita muda mendayung perahu dan memanen biji teratai. Mereka menyenandungkan lagu-lagu dari kampung halaman mereka yang terdengar lembut dan mengharukan. Chen Ping'an berhenti dan berkata kepada pemuda feminin itu, "Saya sudah sampai." Lu Tai mengangguk sebagai jawaban. Melihatnya berpura-pura bodoh, Chen Ping'an langsung saja berkata, "Hari ini aku tidak akan mengundangmu masuk. Kalau aku punya waktu nanti, aku akan pergi ke tempatmu untuk mengunjungimu. Kamu menginap di mana?" Lu Tai mengangkat tangan dan menunjuk ke pagoda Lingering Shed Mountain. Chen Ping'an tersenyum kecut dan berkata, "Jangan bercanda, Tuan Muda Lehu." Lu Tai mengangkat tangannya dan menunjukkan segenggam besar koin laser heat, sambil berkata, "Saat kita berada di peron di tengah danau tadi, aku terpaksa membuat keputusan demi mata pencaharianku. Melihat hubungan kita yang begitu baik, aku menduga kamu akan memberiku tempat tinggal apapun yang terjadi. Jadi, aku menjual tempatku kepada seorang abadi yang sangat kaya." Ekspresi wajah Chen Ping'an cukup gelap. "Tenang saja, aku pasti tidak akan mengganggu kultivasimu," Lu Tai buru-buru menambahkan. "Aku akan baik-baik saja jika kamu meminjamkanku perahu kecil. Aku bisa tidur di sana pada malam hari."
Jika tidak ada masalah yang mendesak, aku berjanji bahwa aku pasti tidak akan memasuki pagoda Gunung Lingering-shet. Aku juga membawa beberapa makanan, jadi kamu tidak perlu khawatir tentangku sama sekali. Hidup di dunia ini sebagai seorang kultivator, tempat mana yang bukan tempat tinggal sementara? Kamu tentu tidak perlu merasa bersalah. Menahan kesulitan juga merupakan bentuk kultivasi. Ekspresi Chen Ping'an benar-benar gelap. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu malu seperti itu di dunia? Lu Tai tiba-tiba tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan jujur padamu. Selain menerima ramalan keberuntungan yang sangat bagus yang berkaitan dengan menjadi bangsawan selama perjalanan ke benua daun payung ini, aku benar-benar menemukan bahwa kesempatan yang ditakdirkan dalam perjalanan ini tidak terletak pada harta karun. Sebaliknya, itu terkait dengan karakter, mengamati Dao di panggung matahari terbit. Bepergian denganmu dan meminjam alam pikiranmu, aku dapat menempa hati Daoku terlepas dari keadaan pikiranmu. Ini disebut meminjam batu dari gunung lain untuk memoles batu giok. Setelah mengatakan ini, Lu Tai menahan tawa dan mengoreksi, tidak, yang ingin kukatakan adalah meminjam batu giok dari gunung lain untuk memoles batu. Chen Ping'an tidak memikirkan kesalahan Lu Tai. Namun, dia khawatir sekaligus lega ketika mendengar Lu Tai menyebutkan, mengamati Dao. Dia lega karena Lu Tai kemungkinan besar tidak berbicara omong kosong. Jadi, ini bukanlah rencana yang secara khusus menargetkannya. Namun, dia khawatir karena Lu Tai, seseorang dengan latar belakang yang tidak diketahui, sekarang mengikutinya saat dia melakukan perjalanan ke benua daun payung untuk mencari kuil Tao dan pendeta Tao tua itu. Bukankah ini komplikasi yang tidak perlu? Lu Tai ragu sejenak sebelum tampaknya membuat keputusan besar. Dia menggertakkan giginya dan berkata, jika kamu selalu waspada terhadapku di mana-mana seperti ini, itu pasti akan memengaruhi kesempatanku untuk mengamati Dao dan menjadi bangsawan. Aku dapat dengan sungguh-sungguh meramal nasibmu sekali saja. Biarkan aku memberitahumu sesuatu, ramalanku cukup akurat selama peruntungan seseorang tidak berhubungan dengan individu yang terlalu kuat. Jika tidak, aku akan sangat menderita jika peruntungan seseorang berkaitan dengan makhluk abadi di 5 tingkat atas. Itu ratusan ribu kali lebih menyakitkan daripada tidur di perahu kecil atau semacamnya. Chen Ping'an, ini kesempatan langka, jadi pastikan untuk meraihnya dengan kedua tangan. Seolah-olah takut Chen Ping'an tidak akan mempercayainya, Lu Tai menatap tajam ke arah anak muda itu dan menambahkan, aku tidak berbohong padamu. Chen Ping'an menghela napas dan menjabat tangannya, menolak tawaran Lu Tai. Dia hanya berkata, kamu bisa tinggal di pagoda Gunung Lingering-shet. Namun, kita masing-masing akan berkultivasi sendiri setelahnya, dan kita tidak akan mengganggu kultivasi satu sama lain. Ada ekspresi aneh di wajah Lu Tai saat dia melihat sosok Chen Ping'an yang pergi. Dia linglung sejenak sebelum ekspresi kesadaran dan kelegaan menyebar di wajahnya. Dia buru-buru berjalan untuk mengimbangi Chen Ping'an. Pada akhirnya, Chen Ping'an memutuskan untuk tetap di lantai pertama sementara Lu Tai memilih untuk tetap di lantai 3. Seolah-olah saling memahami, lantai 2 memisahkan mereka berdua. Lu Tai berbaring dengan nyaman di tempat tidur di lantai 3 dengan ekspresi malas dan puas. Dia tidak bisa menahan tawa. Haha, pria dan wanita yang tidak berhubungan harus menjaga jarak. Karena Lu Tai bersikeras mengikutinya, Chen Ping'an memutuskan untuk mengikuti arus dan memberinya tempat tinggal. Chen Ping'an tidak lagi menghiraukan murid naturalis misterius itu. Selain pedang di punggungnya dan labu pemelihara pedang di pinggangnya, Chen Ping'an tidak membawa barang lain. Dia merasa ringan dan tenang. Tentu saja, satu-satunya serangga dalam minumannya saat ini adalah tamu tak diundangnya. Chen Ping'an duduk di meja dekat jendela dan mengeluarkan setumpuk buku dari kelas 15. Ada buku abadi, kronik gunung dan laut. 2 buku yang memperkenalkan dialek resmi benua ilahi bumi tengah dan benua daun parasol, dan jurnal perjalanan yang diperolehnya di negara pakaian berwarna-warni. Chen Ping'an dengan hati-hati menumpuk buku-buku ini di atas meja sebelum mengambil beberapa lembar bambu berharga yang berasal dari gunung ilahi di dunia kecil laut bambu. Dia berencana untuk menuliskan beberapa kutipan saat dia membaca. Setiap hari, dia akan berlatih tinju gemetar gunung di pagi hari, berlatih sesuai dengan kitab suci pedang yang benar di sore hari, dan membaca serta mempelajari dialek resmi kedua benua di malam hari. Ada satu hal yang menurutnya cukup aneh. Ini jelas merupakan alam mistis yang hancur, namun matahari dan bulan masih terbit dan terbenam, dengan pantulannya yang menyilaukan di Danau Zamrud dengan cara yang aneh. Masih ada siang dan malam seperti dunia normal. Dia tidak tahu apakah ini adalah teknik ilusi tertinggi yang diterapkan oleh beberapa makhluk abadi atau aturan unik yang berlaku untuk tanah terberkati yang hancur. Chen Ping'an berjalan-jalan di sepanjang jalan setapak di sekitar pagoda Gunung Lingering-shet saat dia berlatih meditasi berjalan. Angin sepoi-sepoi yang sejuk membawa serta aroma bunga teratai yang menyegarkan di dekatnya. Terdengar pula suara samar gadis-gadis muda bernyanyi saat mereka memanen biji teratai. Dengan latar belakang seperti itu, seorang anak laki-laki berpakaian putih dengan tenang melemparkan pukulan. Pada sore hari,
Chen Ping'an akan tinggal di lantai pertama pagoda sambil berlatih teknik pedang. Ia tidak akan pergi ke jalan setapak di luar gedung. Sama seperti biasanya, ia masih menggunakan pedang hayalan, meskipun ia memiliki pedang sungguhan yang bisa ia gunakan untuk berlatih. Hal ini karena ki abadi, pedang di punggungnya, dapat membantu menempa jiwanya. Ini merupakan bentuk kultivasi tersendiri. Oleh karena itu, Chen Ping'an tidak akan mencabut pedang dari punggungnya bahkan saat ia tidur di malam hari. Sebaliknya, ia akan memilih untuk tidur miring. Labu pemeliharaan pedang tergantung tinggi di depan tempat tidurnya. Ia tidak lagi sering minum sekarang, jadi ia tidak perlu selalu memegang labu anggur di pinggangnya. Sementara itu, hubungan mentalnya dengan dua pedang terbangnya, pertama dan ke-15, menjadi semakin kuat. Ini berkat mereka tetap bersama siang dan malam selama perjalanan panjang yang mencakup puluhan ribu kilometer. Pemahaman diam-diam di antara mereka menjadi semakin jelas. Pada saat yang sama, komunikasi dengan pedang terbang juga menjadi semakin lancar. Seolah-olah dua pedang terbang Chen Ping'an menjadi semakin dewasa dan cerdas. Setelah tidur, Chen Ping'an akan menugaskan dua pedang terbangnya untuk menjaga gedung. Yang pertama tidak setuju, tetapi juga tidak menolak. Yang ke-15, yang lebih jinak, dengan senang hati, mengangguk, di dalam labu pemeliharaan pedang. Saat membaca di malam hari, Chen Ping'an terkadang juga mengeluarkan buku penghindaran kematian asli secara tiba-tiba. Setelah naik ke tingkat keempat, ia menemukan bahwa ia dapat menggambar dua jenis jimat lagi. Salah satunya adalah jimat dekrit pedang gunung dan sungai. Buku tersebut menjelaskan bahwa karakter gunung mengacu pada gunung dari 3 gunung, tetapi tidak menjelaskan lebih rinci tentang apa artinya ini. Karakter sungai juga dijelaskan dengan cara yang sangat umum dan samar. Hanya disebutkan bahwa seorang dewa pernah memerintah sungai dan bertanggung jawab untuk membunuh dosa dan menaklukkan kejahatan. Dewa ini juga gemar menelan semua hantu. Jimat pedang adalah jenis jimat pertahanan. Sedangkan untuk jimat kedua, jimat doa hujan, namanya cukup jelas. Jimat itu bisa memanggil awan gelap dan mendatangkan hujan lebat. Jimat doa hujan adalah jenis jimat altar, yang sebagian besar dikuasai dan digunakan oleh para ahli jimat yang kuat dari Sekte Tao. Chen Ping'an tidak begitu tertarik dengan jimat ini. Kedua jimat ini memiliki tingkatan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan jimat penerangan energi yang, jimat pembersihan, dan jimat penekan setan pagoda harta karun. Chen Ping'an sangat serius dengan jimat dekrit pedang, jadi dia menggunakan selembar kertas jimat kuning paling biasa untuk menggambar jimat tersebut. Itu adalah sedikit perjuangan. Setelah maju ke 3 tingkatan temperingki dalam seni bela diri, jiwa Chen Ping'an menjadi stabil secara signifikan, memungkinkannya menjadi semakin murni dan kuat. Dia sering dapat mendengar suara tetesan air yang tak terlihat saat ketiga jiwanya melewati danau pikirannya. Dengan demikian, Chen Ping'an sudah dapat mengetahui bahwa ada kurangnya niat mental dalam jimat dekrit pedangnya. Namun, dia tidak yakin seberapa kuat jimat ini. Karena Lu Tai tinggal di lantai 3, Chen Ping'an juga memutuskan untuk tidak menguji jimat tersebut untuk memverifikasi kekuatannya. Setelah 10 hari, Chen Ping'an sesekali mendengar suara langkah kaki ringan di lantai 2. Namun, hal ini jarang terjadi, dan Lu Tai tidak pernah sekalipun turun ke lantai pertama untuk mengganggu Chen Ping'an. Chen Ping'an merasa sedikit lebih tenang. Ini adalah pertemuan yang ditakdirkan yang terjadi padanya tanpa alasan, jadi dia senang selama itu bukan pertemuan yang tidak menyenangkan. Dia tidak akan secara aktif mencoba untuk mendapatkan sesuatu darinya. Pada malam itu, Chen Ping'an selesai menggambar jimat pedang keduanya. Akan tetapi, ia masih belum merasa puas. Sama seperti teknik cetak dan pembakaran tembikar, mereka yang ahli dalam bidang ini dapat langsung mengenali perbedaan antara dua karya meskipun keduanya tampak identik bagi orang yang belum tahu. Mungkin ia benar-benar perlu mencari reruntuhan medan perang kuno dan mencari roh-roh heroik untuk dilawan? Mungkin ini satu-satunya cara untuk menyempurnakan basis kultivasi seni bela diri tingkat keempatnya? Dan ini kemudian akan memungkinkannya untuk dengan mudah menggambar dan menguasai jimat seperti jimat pedang? Chen Ping'an mengerutkan alisnya dan berpikir keras. Akan tetapi, ia tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat Lu Tai berjalan menuruni tangga sebelum berhenti dan mengetuk dinding seolah-olah ia sedang mengetuk pintu. Lu Tai kemudian tersenyum dan duduk di tangga, tidak melanjutkan turun ke lantai pertama. Chen Ping'an baru saja akan mengambil catatan gunung dan laut untuk menutupi dan menyembunyikan jimat dekrit pedang, namun Lu Tai tidak dapat menahan tawa dan berkata, apa yang harus disembunyikan? Itu tidak lebih dari sekadar jimat kuno yang telah hilang dari dunia. Mutu jimat itu juga tidak tinggi, dan satu-satunya kelebihannya adalah kenyataan bahwa jimat itu kembali ke keadaan kesederhanaan yang murni dan alami. Aku tidak sengaja melihat sekilas jimat itu saat itu, dan itu membuat hatiku sakit. Bahkan, hatiku masih sakit sekarang. Kenapa begitu? Tanya Chen Ping'an. Lu Tai menunjuk jimat pedang di atas meja dan menjelaskan, jimat pertahanan ini sudah cukup tua. Bahkan di antara seluruh klan Lehu, mungkin tidak ada orang lain yang seumuran denganku yang bisa mengenalinya lagi.
Hatiku sakit karena pertama-tama, kau adalah seniman bela diri sejati, jadi caramu yang benar-benar mengerikan dalam menghancurkan jimat kuno dan murni itu benar-benar memalukan. Chen Ping'an tidak dapat menahan diri untuk tidak menyela dan berkata, bukankah seniman bela diri menggambar jimat itu tidak masuk akal sejak awal? Lu Tai mengerutkan bibirnya dan menjawab, oh, begitukah? Kalau begitu, sepertinya catatan di perpustakaan kitab suci klan Lu tidak benar. Atau mungkin pengetahuanku tidak cukup? Namun, Lu Tai juga tidak ingin membahas topik ini, jadi dia melanjutkan. Kedua, kamu kebanyakan mengandalkan kuas itu saat menggambar jimat. Dengan kata lain, kamu tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang mendalam dalam seni menggambar jimat. Mungkin tujuan yang ingin kamu capai benar, tetapi jalanmu menuju tujuan yang benar ini penuh dengan liku-liku yang tidak menentu. Akibatnya, jimat yang kamu gambar dapat digunakan, tetapi hanya pas-pasan. Ketiga, kamu menggunakan kertas jimat berkualitas baik, tetapi kamu menggunakannya dengan cara yang sangat kasar dan lugas. Ini benar-benar pemborosan bahan yang bagus. Dalam hal ini, cara menggambar jimatmu bahkan tidak dapat disebut sesat. Aku lebih suka menyebutnya bengkok dan jahat. Jika para ahli dari cabang ilmu jimat sekte tahu melihatmu menggambar jimat, mereka kemungkinan besar akan merasakan dorongan kuat untuk menghancurkanmu sampai mati dengan satu pukulan. Alis Chen Ping'an berkerut dalam. Dia dengan hati-hati merenungkan kata-kata Lu Tai, pertama-tama menentukan apakah ucapan Lu Tai benar atau salah. Setelah itu, dia menentukan apakah ucapannya berguna atau tidak. Namun, Lu Tai terlalu misterius, jadi sangat sulit bagi Chen Ping'an untuk mencapai kesimpulan. Lu Tai tersenyum dan bertanya, bisakah kamu mengambil jimat itu dan mengizinkanku memeriksa dengan saksama kualitas kertas jimat itu? Aku hanya bisa melihatnya sekilas saat itu, jadi aku tidak berani memastikan analisisku. Chen Ping'an ragu sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk menjepit jimat dekrit pedang di antara jari-jarinya dan mengangkatnya agar Lu Tai dapat melihat bagian belakangnya. Lu Tai tersenyum tipis dan tidak menghiraukan kehati-hatian Chen Ping'an yang berlebihan. Dia memeriksa kertas jimat itu sejenak sebelum mengangguk dan berkata, benar saja, ini adalah kertas jimat kembali ke musim semi, jenis kertas jimat yang sangat berharga. Setelah menggambar jimat di kertas jimat seperti itu, seseorang dapat menggunakan jimat itu berulang kali. Dalam hal kualitas dan kekuatan jimat yang berhasil digambar, kualitas kertas jimat juga memainkan peran yang sangat penting. Selain jimat-jimat yang berusaha memaksimalkan kekuatan dan daya hancur, sebagian besar jimat yang benar-benar bagus di dunia dapat digunakan berulang kali. Tapi bagaimana denganmu? Menurut ucapan lucu seorang tetua agung dari cabang jimat, ini disebut masa muda yang memudar di cermin dan bunga yang jatuh dari pohon. Sederhananya, ini adalah hal-hal yang tidak dapat dipertahankan selamanya. Katakan padaku, Chen Ping'an, apakah menurutmu ini memalukan? Kertas jimat, terutama kertas jimat kembali ke musim semi, sangat bagus untuk menghabiskan uang seseorang. Kamu dapat mengatakan bahwa hatiku sakit untukmu saat ini. Bagaimanapun, kamu orang kaya dengan bisnis yang kaya, jadi kamu tidak perlu peduli dengan jumlah uang yang sedikit ini. Chen Ping'an melirik Lu Tai sebelum melirik jimat pedang yang telah dia taruh kembali di atas meja. Lu Tai sedikit penasaran, jadi dia meletakkan pipinya di tangannya dan menatap anak laki-laki muda yang memiliki ekspresi sedikit menyesal di wajahnya saat dia duduk di dekat meja. Lu Tai tersenyum dan bertanya, apakah orang yang memberimu kertas jimat berharga ini tidak memberitahumu tentang ini sebelumnya? Apakah orang yang mengajarimu cara menggambar jimat tidak memberitahu kamu, seorang kultivator jimat setengah-setengah, untuk berhemat semampumu? Chen Ping'an menghela napas berat. Lu Tai sedikit geli dengan kemalangan Chen Ping'an, dan dia menyombongkan diri, seniman bela diri murni di tingkat ke-7, ke-8, dan ke-9 kemungkinan besar dapat membuat jimat yang sangat bagus. Mereka dapat mengandalkan satu tarikan ki sejati dan menggambar jimat dalam sekali gerakan. Namun, sangat disayangkan bahwa seniman bela diri yang telah mendaki satu langkah pada satu waktu dan mencapai puncak gunung sudah memiliki kemauan sekuat besi. Jika demikian, siapa yang akan lari untuk menggambar jimat? Itu karena kamu cukup beruntung memiliki kertas jimat yang sangat berharga dan kuas kaligrafi yang bagus sehingga kamu dapat menggambar jimat yang bagus. Jika tidak, setiap jimat yang kamu gambar akan setara dengan membakar setumpuk uang yang sangat besar. Situasimu sedikit lebih baik, dan kamu hanya membakar setengah setumpuk uang. Chen Ping'an menatap tajam ke arah pemuda tampan yang menaburkan garam di lukanya. Lu Tai terkekeh dan melanjutkan, Chen Ping'an, kamu benar-benar orang yang sangat menarik. Kau seniman bela diri yang menggambar jimat, dan kau bahkan memiliki labu pemelihara pedang dan pedang terbang. Hal yang paling gila adalah kau bahkan membaca dengan tekun setiap malam. Apakah kau tidak takut mengabaikan tugasmu yang sebenarnya dan berdampak buruk pada kultivasi seni bela dirimu? Apakah kau tidak takut kehilangan identitas yang jelas dan kehilangan kemampuan untuk mencapai apapun? Chen Ping'an tidak memperhatikan hinaan Lu Tai yang terselubung. Ia menyingkirkan jimat dekrit pedang dan mulai membolak-balik kronik gunung dan laut. Lu Tai berdiri diam-diam dan kembali ke lantai 3.
Setelah itu, Luhutai mulai meninggalkan pagoda Gunung Lingering Shed dari waktu ke waktu, entah mendayung perahu kecil untuk menikmati pemandangan di sekitar Danau Zamrud atau mengunjungi ruang harta karun yang tampaknya dimiliki setiap paus penelan harta karun. Sebenarnya, paus penelan harta karun dinamai demikian karena selama hidup mereka yang panjang, mereka akan menelan kapal-kapal besar yang mengalami kecelakaan dan tenggelam ke dasar laut. Selain itu, kapal-kapal besar yang memiliki kemampuan untuk melintasi antar benua seringkali layak diberi label kapal harta karun. Dengan demikian, paus penelan harta karun yang sudah dewasa pasti akan memiliki segala macam barang aneh dan ganjil di perutnya. Pasti akan ada banyak sekali harta karun langka dan unik. Bahkan, mungkin ada tubuh emas para abadi yang tertinggal setelah mereka meninggal. Suatu sore, Luhutai mulai mengambil satu set peralatan teh dari harta karun sakunya. Ada begitu banyak barang sehingga hampir tampak merepotkan. Setelah itu, ia menggunakan teknik rahasia untuk mengekstrak saripati air mata air dari Danau Zamrud, menggunakan saripati ini untuk menyeduh teh dengan santai di koridor di luar lantai pertama. Aroma teh ini sangat menyenangkan. Chen Ping'an tidak datang untuk meminta secangkir teh. Sebaliknya, ia hanya berlatih teknik pedang di dalam pagoda. Setelah itu, Luhutai mulai menyeduh teh setiap hari, menikmati pemandangan sambil menyeruput teh sendirian. Ia sering duduk di sana sepanjang sore. Suatu hari, tepat sebelum tengah hari, Chen Ping'an hampir selesai berlatih meditasi berjalan. Pada saat ini, ia melihat Luhutai mendayung perahu kecil dan kembali dari kejauhan. Setelah menambatkan perahu kecil itu, Luhutai melompat ke koridor dan berdiri diam. Saat Chen Ping'an berjalan melewatinya sambil melakukan meditasi berjalan, Luhutai mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan memperlihatkan kotak-kotak kosmetik yang ditumpuk di tangannya. Ia kemungkinan besar memamerkan hasil panennya yang melimpah hari ini. Tidak jauh dari peron di tengah Danau Zamrud, terdapat beberapa pagoda yang merupakan toko yang dikelola oleh kapal antar benua. Ini adalah tempat-tempat yang dapat dengan cepat menguras kekayaan seseorang. Chen Ping'an hanya berkunjung satu kali, dan ia sampai pada kesimpulan bahwa barang-barang di sana terlalu mahal. Setelah memilih beberapa barang yang sebanding untuk dilihat, ia menemukan bahwa barang-barang di sana bahkan jauh lebih mahal daripada toko-toko di Gunung Stalaktit. Menyadari hal ini, Chen Ping'an kehilangan minat untuk membeli barang-barang dari toko-toko tersebut. Dengan ketukan kakinya, Luhutai melompat mundur pelan dan duduk di pagar koridor yang terbuat dari batu giok putih. Ia kemudian membuka kotak kosmetik dan mengeluarkan cermin tembaga kecil. Ia mulai mengerutkan bibirnya, bahkan setelah itu ia mengulurkan jari yang ditekuk dan mengusapkan ujungnya ke alisnya yang panjang. Gerakannya halus dan anggun. Chen Ping'an terus berjalan menyusuri koridor sambil berlatih teknik tinju, tidak pernah mengalihkan pandangannya dari awal hingga akhir. Ketika Chen Ping'an berjalan melewati Luhutai untuk kedua kalinya, pemuda tampan itu dengan hati-hati menggambar alisnya dengan halus menggeser cermin tembaga kecilnya ke samping dan bertanya sambil tersenyum, apakah ini terlihat bagus? Chen Ping'an tidak melihat Luhutai yang sedang merias wajahnya atau memberikan tanggapan. Setelah itu, Luhutai mengajukan pertanyaan yang berbeda setiap kali Chen Ping'an berjalan melewatinya. Chen Ping'an, apakah menurutmu perona pipi ini terlalu terang? Haruskah aku menggambar alisku sedikit lebih ramping? Tentu saja, menggunakan jepit rambut tipis dari toko Flower Dewu untuk menyendok riasan dari kotak akan menghasilkan konsistensi yang lebih seimbang dan alami. Bagaimana menurutmu? Chen Ping'an mengabaikannya dan terus berlatih meditasi berjalan dalam diam. Dia mengikuti rencana awalnya dan berlatih sampai tengah hari. Terakhir kali Chen Ping'an berjalan melewati Luhutai, Luhutai tidak bertanya apapun kepadanya. Sebaliknya, Luhutai meletakkan cermin tembaga kecil, jepit rambut, serta beberapa kotak riasan di pagar di sampingnya. Dia berbalik untuk menatap hamparan besar daun teratai, dengan riasannya yang indah dan matanya yang penuh dengan keasikan. Chen Ping'an baru saja akan berjalan menuju pintu masuk lantai pertama. Namun, tanpa mengalihkan pandangannya, Luhutai bertanya lagi, apakah menurutmu pria sepertiku sangat menggelikan? Bahkan, kamu bahkan merasakan rasa jijik di lubuk hatimu? Chen Ping'an berhenti sebelum berbalik untuk berjalan menuju Luhutai. Ketika dia tiba 5-6 langkah jauhnya dari Luhutai, dia juga duduk di pagar dengan wajahnya memandang ke danau dan punggungnya menghadap koridor. Luhutai tidak merasa frustrasi dengan penolakan Chen Ping'an untuk menjawab. Dia tersenyum manis pada dirinya sendiri dan mengambil sekotak kosmetik. Dia merasa isinya cukup buruk, dan tidak sesuai dengan namanya. Dia memutuskan untuk tidak menggunakan kotak kosmetik ini di masa mendatang. Karena itu, dia dengan santai melemparkannya ke Danau Zamrud. Berapa harga kotak kosmetik itu? Chen Ping'an tiba-tiba bertanya. Luhutai ragu sejenak sebelum juga mengubah posisinya sehingga menghadap ke danau. Dia tersenyum dan menjawab, tidak terlalu mahal. Setiap kotak hanya berharga 1 koin heat yang lebih rendah. Baru keluar tahun ini, dan sudah sangat terkenal. Cukup banyak bidadari terkenal dari benua ilahi bumi tengah yang suka menggunakannya. Ah, kemungkinan besar itu tipuan yang dimainkan oleh para pedagang yang curang itu.
Aku ditipu oleh sekelompok dari mereka. Chen Ping'an menghela napas dengan emosi dan berkata, 1 koin laser heat setara dengan 100 koin snowflake, yang setara dengan 100.000 tael perak. Aku merasa seperti. Dia berhenti sejenak, dan angin sepoi-sepoi bertiup melewati wajahnya saat dia melanjutkan, bahkan 1000 tael emas mungkin tidak cukup untuk membeli kebahagiaan. Mungkin kotak kosmetik itu tidak mahal bagimu. Namun, beberapa orang pasti akan tercengang saat mendengar harganya. Selain itu, mereka akan menolak untuk percaya bahwa kosmetik yang begitu indah bisa ada di dunia. Lu Tai sedikit bingung. Setelah terdiam beberapa saat, anak laki-laki muda yang mengenakan jubah seputih salju itu meletakkan tangannya di lututnya dan menceritakan kepada Lu Tai kisah tentang pria feminin dari kampung halamannya. Chen Ping'an tidak menceritakan kisah itu dengan cara yang serius, dan nada serta ekspresinya juga tidak serius. Dia dengan tenang menggambarkan kehidupan tragis orang yang meninggal itu kepada pemuda di sampingnya. Ini adalah seorang pemuda yang memiliki pita warna-warni yang diikatkan di pinggangnya. Ini adalah seorang pemuda dengan ekspresi yang riang. Dia adalah seorang abadi yang terhormat, dan dia lebih cantik daripada wanita sejati. Sementara itu, pria dari kampung halamannya itu hanya sedikit lebih kurus. Bahkan, dia memiliki janggut. Dia tidak lebih cantik dari wanita di pasar. Meskipun dia merapikan penampilannya setiap pagi, kuku-kukunya masih akan dipenuhi tanah liat ketika tiba saatnya untuk menyelesaikan pekerjaan dan pulang. Karena itu, dia sama sekali tidak terlihat menarik saat membuat jari berbentuk anggrek. Selain itu, dia sama sekali tidak tahu tentang riasan warna-warni yang berterbangan, riasan bunga persik, dan sebagainya. Dia juga tidak mengerti cara memakai lipstik, memakai perona pipi, menggambar alis, dan banyak hal lainnya. Akhirnya, Chen Ping'an menatap ke kejauhan dan berkata dengan nada agak sedih, setelah semua yang terjadi, aku masih merasa dia orang yang sangat aneh. Dia jelas seorang pria, jadi mengapa dia suka berpakaian seperti wanita? Namun, dia meminta sesuatu padaku pada hari dia bersembunyi di balik selimut dan menusuk dirinya sendiri sampai mati dengan sepotong porselen. Aku tidak setuju, dan aku masih merasa sangat menyesal sampai hari ini. Jika aku tahu apa yang akan dia lakukan, aku pasti akan menyetujui permintaannya. Dia berbicara tentang banyak hal denganku pada hari itu, dan dia akhirnya tersenyum dan berkata bahwa dia berencana untuk tidak bersikap seperti wanita lagi. Karena itu, dia memintaku untuk membantu menjaga kotak kosmetik itu untuknya, jangan sampai dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Namun, tentu saja aku tidak akan menyetujui permintaan seperti itu saat itu. Aku tidak akan setuju apapun yang terjadi. Dia mencoba membujukku 2 kali sebelum menyerah. Setelah dia meninggal, tidak ada yang melihat kemana kotak kosmetik itu pergi. Padahal, tidak ada seorang pun yang peduli tentang hal itu. Chen Ping'an berbalik dan tersenyum saat melihat Lu Tai yang sangat cantik, lalu bertanya, mengapa kamu membuang kotak kosmetik yang mahal itu? Lu Tai memiringkan kepalanya, menyebabkan jepit rambut mutiaranya yang indah ikut berputar miring. Ia tersenyum tipis dan menjawab, mungkin aku seharusnya memberikannya kepadamu saat itu? Saat kau kembali ke rumah di masa depan, kau dapat membawa kotak kosmetik itu ke makam orang itu dan memberitahu dia bahwa kosmetik yang begitu indah itu memang ada di dunia ini. Kau dapat memberitahu dia untuk bereinkarnasi ke tubuh yang lebih baik di kehidupan berikutnya dan menjadi seorang gadis yang dapat memakai kosmetik sebanyak yang ia inginkan. Ia dapat memakai beberapa kilogram sekaligus jika ia mau, dan ia juga tidak perlu khawatir tentang uang. Chen Ping'an berbalik dan menatap ke kejauhan. Ia menggelengkan kepalanya pelan dan menjawab, aku bahkan tidak dapat menemukan makamnya, jadi bagaimana aku dapat menunjukkan ini kepadanya? Bagaimana aku dapat memberitahunya hal-hal ini? Anak laki-laki muda berpakaian bersih dan berpakaian putih itu melingkarkan tangannya di belakang kepalanya, tidak mengatakan apapun lagi. Ini hanyalah kisah masa lalu. Seperti kendi anggur tua yang segel tanah liatnya rusak, harus dihabiskan dalam sekali teguk. Kendi anggur tua ini, hal-hal yang tampaknya sepele ini, telah terfermentasi dalam pikiran Chen Ping'an selama bertahun-tahun. Setelah terbuka kepada orang yang tepat, aroma anggur akan tercium di udara. Selain itu, Chen Ping'an hanya akan berbagi anggur ini ketika ia bertemu dengan orang yang tepat. Lu Tai adalah teman minumnya hari ini. Ada banyak orang yang dihormati dan memiliki hubungan dekat dengan Chen Ping'an, Ning Yao, Aliang, Liu Xianyang, Gu Ken, Pendeta Tao Zhang Xianfeng, dan seterusnya. Namun, ia belum pernah menceritakan kisah ini kepada mereka sebelumnya. Namun, sungguh disayangkan bahwa Lu Tai tampaknya tidak tergerak setelah mendengar cerita itu. Pada akhirnya, ia bahkan bercanda dengan Chen Ping'an dan bertanya apakah anak muda itu mencoba menyiratkan bahwa pria-pria yang tidak konvensional dan feminin seperti dirinya hampir semuanya akan mengalami nasib menyedihkan, begitu menyedihkannya sampai-sampai mereka bahkan tidak diberi martabat untuk memiliki kuburan. Chen Ping'an tidak dapat menahan tawa karena terkejut. Ia melompat dari pagar dan kembali ke lantai pertama pagoda. Entah mengapa,
Chen Ping'an merasa jauh lebih baik setelah mengobrol santai dengan Lu Tai dan menceritakan kepadanya tentang hal-hal sepele dari masa lalu. Seolah-olah ia telah melepaskan simpul di hatinya. Pada sore hari, Chen Ping'an berlatih teknik pedang seperti biasa. Ia masih berlatih teknik longsor, dan ia merasa seperti ada lebih sedikit perlawanan dan lebih banyak aliran hari ini. Setelah hari ini, Lu Tai juga mengubah cara berpakaiannya. Ada jepit rambut giok di rambutnya, jubah biru di tubuhnya, dan kipas lipat bambu kuning di tangannya. Ia berubah dari seorang wanita cantik yang memukau menjadi seorang tuan muda yang elegan. Hal ini membuat Chen Ping'an menghela napas lega. Jadi, ia tidak mengatakan apapun bahkan ketika Lu Tai turun ke lantai pertama dari waktu ke waktu, baik membolak-balik buku-bukunya atau menyeduh teh dan melihatnya berlatih teknik pedang dari kitab suci pedang yang benar. Sementara itu, Lu Tai memang berhasil mempertahankan reputasinya sebagai murid paling berpengetahuan dari sekolah naturalis. Ia memberitahu Chen Ping'an banyak hal yang belum pernah didengarnya sebelumnya. Misalnya, jurus tinju dikategorikan sebagai internal atau eksternal, dan jurus pedang dibagi menjadi niat atau qi. Lu Tai juga memberikan beberapa saran dan menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menempa tingkat keempat seni bela diri. Setelah seorang seniman bela diri murni maju ke 3 tingkat penempaan qi, ada banyak hal yang perlu mereka pertimbangkan mengenai bagaimana mereka harus menempa 3 jiwa mereka. Dari 3 jiwa di dalam diri seseorang, cahaya embrio mewakili energi yang dari Tai King. Saat seniman bela diri menempa jiwa ini, sebaiknya mereka memilih waktu saat matahari terbit dan awan berwarna-warni fajar muncul dengan menyilaukan di atas cakrawala. Seseorang tidak bisa mengendur saat berlatih teknik tinju, dan melalui ketulusan dan kerja keraslah seseorang dapat menggerakkan langit dan memecahkan emas. Setelah cukup ditempa, mungkin seseorang akan menemukan kesempatan yang ditakdirkan yang memungkinkan cahaya embrio mereka menjadi lebih kuat dan penuh vitalitas. Ketika Lu Tai menyebutkan hal ini, Chen Ping'an merasa sangat malu dan bersalah. Saat menerobos tingkat ketiga di kediaman leluhur klan matahari di kota Naga Tua, seekor naga banjir emas menukik turun dengan ganas dari lautan awan berwarna-warni saat fajar. Namun, ia mengayunkan tinjunya berulang kali dan menghantam naga banjir emas itu kembali. Bukan sekali, tetapi 2 kali. Lu Tai sedang duduk dalam posisi berlutut di dekat jendela saat ia menjelaskan hal-hal ini kepada Chen Ping'an. Setelah mengganti pakaiannya, ia tampak seperti seorang sarjana yang riang dengan topi tinggi, ikat pinggang lebar, dan lengan baju lebar yang berkibar-kibar. Saat ia meminum teh yang telah diseduhnya menggunakan saripati air mata air dari Danau Zamrud, seberapa tajam dan jeli tatapannya? Dengan demikian, ia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh pada Chen Ping'an. Setelah beberapa penyelidikan yang berkaitan dengan kultivasi seni bela diri, Chen Ping'an akhirnya mengungkapkan pengalamannya. Lu Tai segera memuntahkan teh dari mulutnya. Dia mengacungkan jempol ke arah Chen Ping'an dan berkata bahwa tuan tua yang mengajari Chen Ping'an cara menggambar jimat dan berlatih teknik tinju kemungkinan besar adalah orang yang riang, yang bertindak sesuai emosinya dan tidak terlalu memikirkan hal-hal sepele. Chen Ping'an bertanya apakah ada cara untuk memperbaiki situasi tersebut. Lu Tai merenung sejenak sebelum minum secangkir teh dan berkata bahwa Chen Ping'an dapat mencoba peruntungannya saat tiba di benua daun parasol. Ia dapat mengunjungi beberapa kuil orang bijak bela diri yang masih dihuni oleh para dewa yang berkeliaran di dunia kehidupan. Lagi pula, ada sejumlah seniman bela diri yang sangat berbakat yang telah mencoba peruntungan mereka di kuil orang bijak bela diri dan akhirnya memperoleh kesempatan besar yang ditakdirkan. Lu Tai tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dengan emosi setelah mengatakan ini. Ia berkata bahwa sebelum meninggalkan rumah untuk memulai perjalanan ini untuk melatih dirinya, ia telah mendengar gurunya menyebutkan seorang seniman bela diri muda dari Kekaisaran Duan Agung. Bakat dan bakat seniman bela diri muda ini sangat mencengangkan, sedemikian rupa sehingga beberapa dewa dari kuil orang bijak bela diri secara aktif mencarinya. Mereka semua ingin menganugerahkan keberuntungan bela diri kepadanya. Namun, seniman bela diri muda itu bahkan lebih gila daripada Chen Ping'an, dan dia secara mengejutkan telah melemparkan pukulan dan mengusir para dewa dari kuil orang bijak bela diri yang telah datang untuk menawarkan niat baik mereka. Chen Ping'an berspekulasi bahwa seniman bela diri muda itu kemungkinan besar adalah Cao Qi, orang yang telah membangun sebuah pondok jerami kecil dan berkultivasi di tembok besar pedang Qi. Lu Tai hanya menyebutkan hal ini sekilas, tetapi itu merupakan peringatan bagi Chen Ping'an dan dirinya sendiri, seolah-olah dia juga sedang melakukan refleksi diri. Dia berkata bahwa keberuntungan sangatlah penting saat mengolah dao besar, dan ini sama halnya bagi seniman bela diri murni dan kultivator dari pegunungan. Namun, apakah seseorang dapat meraih keberuntungan mereka dengan kedua tangan bahkan lebih penting? Keberuntungan dan bencana seringkali datang beriringan, dan ada banyak contoh keajaiban yang mengalami kematian dini. Chen Ping'an dengan sepenuh hati setuju dengan ini. Namun, Lu Tai tiba-tiba mengubah nada bicaranya dan berkata bahwa sangat buruk bagi Chen Ping'an untuk selalu tinggal di kamarnya dan merasa khawatir terhadap semua masalah.
Sangat buruk bahwa dia tidak pernah mencoba secara aktif untuk mendapatkan kesempatan yang ditakdirkan, bahkan berusaha menghindarinya. Lu Tai menggerutu tentang hal ini karena Chen Ping'an awalnya menolak untuk berinteraksi dengannya apapun yang terjadi. Tidak hanya itu, paus penelan harta karun yang mereka tumpangi baru saja mencabut larangan menuju alam mistis keempat dari tanah suci yang hancur. Mereka mengizinkan penumpang untuk masuk dan menjelajah selama mereka membayar biaya masuk sebesar 1 koin hujan. Para pembudidaya dapat berlatih dan berkultivasi di dalam alam mistis, dan apapun yang mereka peroleh akan menjadi milik mereka. Kapal antar benua tidak akan mencoba mengklaim hasil panen mereka. Tentu saja, kapal antar benua juga akan dengan senang hati membeli harta apapun yang ingin dijual oleh para pembudidaya. Paus penelan harta karun ini dimiliki oleh sekte 5 senjata dari benua baju zirah emas, dan alam mistis di dalamnya berisi banyak sisa-sisa kemampuan mistis kuno yang sangat sulit dihancurkan. Diperlukan sejumlah besar sumber daya untuk menghilangkan beberapa kemampuan mistis ini. Setelah memperoleh alam mistis ini, sekte 5 senjata telah menjelajahinya sendiri selama 100 tahun sebagaimana biasanya. Namun, pada akhirnya, mereka menemukan bahwa mereka telah memasukkan lebih banyak daripada yang mereka terima. Karena itu, mereka memutuskan untuk menyebut alam mistis ini sebagai alam mistis abadi sejati yang mendaki, dan membukanya untuk para penumpang di kapal. Sama seperti dunia kecil permata benua botol harta karun timur, sekte 5 senjata hanya memungut biaya masuk dari mereka yang ingin masuk. Alam mistis abadi sejati yang mendaki memiliki radius 500 km. Itu hanyalah alam yang rusak, tetapi sudah dapat menyaingi dunia kecil permata dalam hal ukuran. Tanah terberkati tempat asalnya adalah salah satu dari 72 tanah terberkati, dan luasnya tanah terberkati secara alami jauh lebih besar daripada 36 dunia kecil. Alam mistis ini akan terbuka setiap 10 tahun sekali, dan hanya pemurniki di bawah tingkat inti emas dan tingkat baru lahir yang diizinkan masuk. Sementara itu, tidak ada persyaratan seperti itu bagi seniman bela diri murni. Sekitar 200 tahun yang lalu, seorang kultivator beruntung dari benua kenaikan yang mengelilingi secara mengejutkan memperoleh alat pseudo surgawi yang sangat kuat. Kultivator itu hanya berada di tingkat tempat tinggal, jadi kemungkinan besar mereka berpikir bahwa mereka tidak dapat memegang tombak suci itu. Alat pseudo surgawi itu juga belum tentu cocok untuk mereka. Jadi, kultivator itu telah menjual alat pseudo surgawi itu kepada sekte 5 senjata dan menjadi sangat kaya dalam semalam. Mengambil keuntungan dari kekayaan baru mereka sesudahnya, kultivator itu dengan paksa mendorong diri mereka sendiri ke tingkat inti emas. Menghabiskan 1 koin hujan gandum untuk memperoleh basis kultivasi tingkat inti emas. Siapa yang tidak iri dengan ini? Berita tentang ini telah menyebabkan kehebohan besar di benua baju zirah emas, menyebabkan gerombolan pemurniki bergegas ke alam mistis abadi sejati yang menaikkan. Pada awalnya, hanya mereka yang memiliki latar belakang dan jaringan kuat yang mampu bergabung. Ini bukan lagi masalah koin hujan 1 butir. Selama 300 tahun, banyak kultivator telah masuk dan keluar dari alam mistis, dengan segala macam kesempatan yang ditakdirkan dan harta abadi yang diperoleh. Namun, tidak ada yang sehebat alat surgawi semu itu. Dengan demikian, minat yang kuat untuk memasuki alam mistis abadi sejati yang menaikkan secara bertahap mereda. Meski begitu, itu masih merupakan alam mistis yang menurut para kultivator layak untuk dimasuki. Namun, Lu Tai secara alami tahu bahwa keberuntungan kultivator tingkat tempat tinggal itu kemungkinan besar adalah perbuatan sekte 5 senjata. Sekte 5 senjata kemungkinan besar telah menerima bimbingan dari beberapa pebisnis ahli. Ini adalah situasi yang mirip dengan jenis riasan yang populer di beberapa benua. Semuanya adalah tipu daya yang dibuat oleh para pebisnis itu. Bagaimanapun, Lu Tai sangat menyadari kebenaran dan kebohongan serta potensi alam mistis abadi sejati yang menaikkan. Gurunya telah mengatakan bahwa jika dia tertarik dan memiliki waktu luang, dia dapat memasuki alam mistis dan mencoba peruntungannya. Mungkin dia bisa menemukan beberapa pernak-pernik jelek yang bernilai sejumlah kecil uang. Mengapa Lu Tai memilih untuk mengambil paus penelan harta karun kali ini? Hasil ramalannya dan katalisator pencapaian daonya tentu saja merupakan faktor yang paling penting. Akan tetapi, Lu Tai juga bertekad untuk memasuki alam mistis abadi sejati yang menaikkan dan menghasilkan banyak uang. Lu Tai awalnya berusaha sekuat tenaga untuk meminta Chen Ping'an memasuki alam mistis abadi sejati yang menaikkan bersamanya. Dengan begitu, mereka dapat menjelajahi alam abadi dan mencari harta karun abadi serta kesempatan yang ditakdirkan bersama. Chen Ping'an menolak, dan pada akhirnya, ia hanya setuju untuk meminjamkan koin hujan gandum lainnya kepada Lu Tai. Akan tetapi, ia tetap dengan keras kepala menolak memasuki alam mistis untuk mencoba peruntungannya. Dengan demikian, Lu Tai hanya dapat memasuki alam mistis abadi sejati yang menaikkan seorang diri. Sekitar 20 hari kemudian, ia tampak lelah saat meninggalkan alam mistis. Pada hari yang sama, ia mengembalikan 3 koin hujan gandum kepada Chen Ping'an, dengan mengatakan bahwa 1 koin tambahan adalah bunga. Setelah mendengar Lu Tai menceritakan pengalamannya dan hasil yang besar,
Chen Ping'an merasa tenang saat menerima koin hujan gandum tersebut. Ternyata, Lehu Tai telah menggunakan beberapa teknik naturalis untuk membatalkan pembatasan pada kediaman abadi kuno. Ada lebih banyak kejutan daripada bahaya di sepanjang jalan, dan Lehu Tai hampir menjadi pemilik baru kediaman abadi kuno tersebut. Namun, karena aturan yang ditetapkan oleh Sekte Lima Senjata, Lehu Tai telah menyerahkan kendalinya atas kediaman abadi kuno tersebut dan membuat kesepakatan pribadi dengan sekte tersebut. Karena hal ini, ia berakhir dengan setumpuk besar koin hujan gandum. Namun, kapal antar benua milik Sekte Lima Senjata perlu menggunakan koin panas yang lebih rendah dan koin hujan gandum di banyak area bisnis perdagangan antar benua mereka, jadi mereka sementara mencatatnya sebagai utang kepada Lehu Tai. Mereka akan melunasinya dalam waktu setengah tahun, dan mereka bahkan akan memberinya bunga tambahan. Di permukaan, sepertinya Sekte Lima Senjata telah mengalami kerugian besar. Namun, ternyata tidak demikian. Setelah kediaman abadi yang awalnya tidak berguna dibuka oleh Lehu Tai, melimpahnya energi spiritual di area tersebut berarti bahwa itu adalah lokasi yang ideal untuk kultivasi bagi para penumpang terhormat dari paus penelan harta karun. Misalnya, para abadi bumi tingkat inti emas dan tingkat baru lahir yang tampak sangat agung di mata orang-orang biasa akan bersedia untuk tinggal di dalam kediaman abadi. Ini adalah bisnis jangka panjang, jadi Sekte Lima Senjata tidak akan menderita kerugian sama sekali. Dalam hal berbisnis, keuntungan yang tiba-tiba dan besar tentu saja sangat bagus. Namun, jenis pendapatan yang stabil ini adalah tulang punggung dari setiap bisnis yang langgeng. Dengan ini, Lehu Tai menjadi orang ketiga paling beruntung dalam sejarah alam mistik abadi sejati yang mendaki. Selain tumpukan koin hujan gandum, Lehu Tai juga memperoleh teknik pendakian abadi kuno serta harta abadi bermutu tinggi yang disebut Pagoda Ilusi Gunung Ao dari kediaman abadi kuno. Lehu Tai tidak menjual kedua kesempatan yang ditakdirkan ini kepada Sekte Lima Senjata. Namun, meskipun Lehu Tai berhasil membuktikan bahwa Chen Ping'an telah kehilangan kesempatan besar yang ditakdirkan, anak muda itu sebagian besar tidak terpengaruh oleh pengungkapan itu. Dia hanya meletakkan koin hujan gandum tambahan di atas meja dan sesekali membaliknya ketika dia lelah membaca. Dia akan memutar koin di punggung tangannya. Bagi Chen Ping'an, ini adalah cara yang sangat efektif untuk menghilangkan rasa lelahnya. Hasilnya langsung terlihat. Lehu Tai merasa sangat kesal. Dia mengucapkan banyak kata-kata tulus dalam upaya untuk mempengaruhi Chen Ping'an, tetapi anak muda itu tetap tenang dan teguh sepanjang waktu. Karena itu, Lehu Tai tidak pernah mengundang Chen Ping'an setiap kali ia menyeduh teh. Tentu saja, Chen Ping'an kemungkinan besar juga tidak peduli tentang ini. Lehu Tai benar-benar orang yang sangat khusus. Ia tidak memaksakan hal ini, dan itu adalah hasil dari didikan yang ia terima. Ia lahir di klan yang kuat dengan sejarah lebih dari 1000 tahun. Tidak hanya itu, tetapi juga merupakan klan abadi. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan klan fana yang kuat. Jadi, watak Lehu Tai sangat alami. Itu bawaan dan diperoleh secara alami. Saat mencicipi teh, tehnya harus segar. Saat menyeduh teh, teknik dan peralatan teh yang digunakan harus kuno, dan air mata air yang ditambahkan harus menyegarkan namun berbobot. Saat minum teh, seseorang harus murni dan bersemangat. Lehu Tai telah berinteraksi dengan Chen Ping'an untuk sementara waktu, tetapi ia masih merasa bahwa anak muda itu terlalu menggurui dan keras kepala. Dalam hal ini, dia lebih dari cukup murni, tetapi dia sama sekali tidak cukup bersemangat. Akibatnya, Chen Ping'an masih akan menyia-nyiakan tehnya yang enak. Sama seperti hari ini, Lehu Tai menemukan kesempatan lain untuk menceritakan pengalamannya di alam mistis. Dia menyimpulkan bahwa uang telah jatuh dari langit seperti hujan, tetapi Chen Ping'an telah berlari di bawah atap untuk menghindari tertabrak. Ini adalah masalah yang sangat menyakitkan. Namun, Chen Ping'an hanya tetap diam sambil mendengarkan. Lehu Tai merasa mustahil untuk membangunkan balok kayu keras kepala ini. Kemungkinan besar karena memutuskan untuk menyerah dalam usaha membujuk Chen Ping'an, Lehu Tai mengakhirinya dengan ucapan yang santai namun lugas dan kosong. Namun, hal-hal duniawi berjalan dengan cara yang aneh dan mengagumkan. Chen Ping'an tidak hanya mendengarkan ucapan ini, tetapi ia bahkan menjadi sangat serius dan serius. Chen Ping'an, pikiranmu sangat tenang saat berlatih teknik tinju dan teknik pedang. Ini adalah salah satu kelebihanmu. Namun, kau harus berhati-hati dan ingat bahwa pikiran yang tenang tidak sama dengan pikiran yang mati. Pikiran seseorang harus setenang air yang tidak bergerak, tetapi tentu saja tidak boleh menjadi genangan air yang tergenang. Lehu Tai mengatakan ini dengan santai, seolah-olah ini tidak lebih dari sekadar omong kosong. Namun, Chen Ping'an secara mengejutkan berhenti berlatih posisi pedangnya yang membosankan dan berulang-ulang untuk pertama kalinya. Ia duduk di depan Lehu Tai dan meniru postur minum tehnya, tampak sedikit canggung saat melakukannya. Memang, perbedaan antara kecanggungannya dan sikap Lehu Tai yang riang bagaikan perbedaan antara debu dan awan. Ia seperti petani tua di ladang yang mencoba meniru seorang sarjana tua yang duduk di sana dan berdiskusi tentang Dao. Ia hanya bisa meniru postur dan tindakan Lehu Tai dengan cara yang kasar.
Lu Tai menganggap usaha Chen Ping'an cukup lucu. Pemuda dari klan Lehu, seseorang yang dianggap tak terkalahkan dalam mencicipi teh di kalangan generasi muda di benua ilahi bumi tengah, melirik Chen Ping'an yang tidak nyaman dan menatapnya dari atas ke bawah. Dia merasa ini sangat menarik, tidak peduli bagaimana dia memandang anak muda itu. Sementara itu, Chen Ping'an menjadi semakin tidak nyaman dan pendiam di bawah tatapan Lu Tai. Chen Ping'an menahan ketidaknyamanannya dan bertanya, apakah kamu mengatakan bahwa kondisi pikiranku telah menjadi terlalu ekstrim? Lu Tai tergagap setelah mendengar pertanyaan ini. Betapapun cerdasnya dia tidak menjawab pertanyaan Chen Ping'an dengan cara yang asal-asalan. Dia pun tidak berani mengambil kesimpulan terburu-buru. Jika orang itu adalah orang biasa, Lu Tai bisa saja mengarang omong kosong atau sekadar memberikan jawaban yang tidak benar maupun salah. Namun, dia tidak bisa melakukan itu hari ini. Mereka berdua duduk berhadapan, dengan ekspresi serius di wajah Chen Ping'an dan senyum masam di benak Lu Tai. Lu Tai tampaknya telah menggambar sangkar untuk dirinya sendiri. Namun, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Lu Tai, dan dia langsung sedikit terombang-ambing. Apakah ini akan terjadi secepat ini? Awalnya dia mengira bahwa kesempatan ini baru akan muncul setelah mereka tiba di benua daun payung dan mengalami banyak petualangan serta tantangan bersama. Namun, kesempatan itu tiba-tiba datang tanpa peringatan apapun, membuatnya sangat terkejut. Lu Tai menenangkan dirinya, mengatur napasnya, dan memfokuskan pikirannya. Dia dengan sungguh-sungguh menyerahkan secangkir teh kepada Chen Ping'an dan berkata, minumlah perlahan. Aku akan membicarakan beberapa pandanganku setelah kamu selesai. Chen Ping'an tidak menyadari pertimbangan mendalam di balik ini, dan ia hanya menganggapnya sebagai percakapan biasa antara dua orang, di mana yang satu mengajukan pertanyaan dan yang satu menjawab. Ia mengangguk dan menerima cangkir teh, lalu menyesapnya sedikit. Chen Ping'an perlahan-lahan meminum teh itu seteguk demi seteguk. Tepat saat Lu Tai hendak memberikan jawaban, Chen Ping'an tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, aku tidak mengenalmu, dan aku bahkan meminjamkanmu uang berulang kali karena aku tidak mau berinteraksi denganmu. Aku bahkan lebih tidak mau memasuki alam mistis abadi sejati yang menaikkan bersamamu. Kenyataannya, alasan untuk semua ini sangat sederhana. Itu karena aku takut mati. Chen Ping'an perlahan meletakkan cangkir tehnya yang kosong dan melanjutkan sambil tersenyum, tidak masalah apakah kamu percaya padaku atau tidak, tapi aku tidak pernah bisa mendapatkan hal-hal berharga yang membutuhkan unsur keberuntungan. Seolah berbicara pada dirinya sendiri, Chen Ping'an merenung, aku baru saja memikirkannya, dan kurasa aku mungkin benar sebelumnya. Namun, jika aku terus seperti ini sekarang, maka itu akan salah. Aku perlu mengubah diriku secara perlahan jika aku ingin melangkah lebih jauh di jalur kultivasi di masa depan. Ada ekspresi aneh dan sedikit serius di wajah Lu Tai. Saat itu, dia sebenarnya telah menggunakan teknik rahasia pengamatan pikiran yang tidak diajarkan dari klan Lou untuk mengintip alam di dalam pikiran Chen Ping'an. Chen Ping'an mengangkat cangkir tehnya dan bertanya, boleh aku minta secangkir lagi? Apakah kamu pikir kamu sedang minum anggur? Lu Tai menjawab dengan gerutuan. Namun, dia masih menuangkan secangkir teh lagi untuk Chen Ping'an. Chen Ping'an terus mengungkapkan pikirannya, dengan berkata, namun, aku merasa tidak salah menolak tawaranmu untuk pergi ke alam mistis abadi sejati yang menanjak bersama. Jika aku pergi bersamamu, mungkin aku akan memengaruhi peruntunganmu dan membuatmu tidak bisa mendapatkan uang atau harta langka. Namun, sekarang, kamu telah menghasilkan banyak uang dan aku juga telah mendapatkan 3 koin hujan gandum. Ini cukup bagus. Lu Tai tidak lagi minum teh, dan dia meletakkan tangannya di lututnya dan terkekeh, kamu meminjamkanku 2 koin hujan gandum, jadi kamu sebenarnya hanya mendapatkan 1. Chen Ping'an ragu sejenak sebelum menjawab dengan jujur, aku merasa seperti mendapatkan 3. Lu Tai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Katakanlah, Chen Ping'an tidak pernah berharap dia mengembalikan koin hujan gandum. Chen Ping'an meminum teh yang sama sekali tidak dapat dipastikan kualitasnya dan berkata dengan suara pelan, kita perlu menyisakan sedikit ruang. Kesempatan yang hilang adalah kesempatan yang hilang. Kita tidak dapat berharap untuk mencapai kesempurnaan dan mendapatkan hadiah terbesar dalam segala hal. Lu Tai, bagaimana menurutmu? Lu Tai terkejut. Namun, dia langsung tertawa terbahak-bahak dan berseru, Chen Ping'an, kamu sebenarnya bersembunyi dari satu itu. Chen Ping'an menyeruput tehnya. Dia sangat bingung. Tawa Lu Tai tiba-tiba berubah menjadi amarah, dan dia mencondongkan tubuh sedikit ke depan dan menyambar cangkir teh dari tangan Chen Ping'an. Dia kemudian dengan santai menjentikan lengan bajunya dan menyingkirkan semua peralatan teh dan set teh. Dia berdiri dengan marah dan melotot tajam ke arah Chen Ping'an, sambil berteriak, mengamati Dao di panggung matahari terbit. Siapa yang mengamati Dao? Dan siapa yang menjadi bangsawan di benua daun payung? Kau sudah tahu semua ini. Apa gunanya aku, seorang bangsawan rendahan dari benua daun payung? Sungguh kerugian yang besar. Lu Tai marah saat dia dengan berisik berjalan ke atas. Anak tangga itu berdebum keras di bawah langkah kakinya yang berat.
Chen Ping'an menggaruk kepalanya dengan sangat bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Untuk waktu yang lama setelah ini, situasi Chen Ping'an menjadi sangat menyedihkan. Lu Tai kembali berpakaian seperti wanita. Dia tidak hanya berdandan dengan cantik dan menggoda, tetapi dia bahkan bertingkah genit di depan Chen Ping'an dengan sengaja. Dia sengaja turun ke lantai pertama untuk membuat Chen Ping'an jijik setiap hari. Tidak peduli seberapa baik Chen Ping'an, dia tetap tidak tahan dengan jari-jari anggrek Lu Tai yang terus-menerus dan godaan yang disengaja. Dia tidak tahan dengan pemuda tampan yang terus-menerus menatapnya dan berbicara dengan cara yang imut dan lembut. Maka, akhirnya tibalah suatu pagi ketika Chen Ping'an melayangkan satu pukulan dan menjatuhkan Lu Tai ke Danau Zamrud saat dia sedang duduk di pagar koridor dan menyenandungkan sebuah lagu. Lu Tai dengan marah melompat keluar dari air, basah kuyup dari kepala sampai kaki. Dia dengan paksa menahan keinginannya untuk memanggil Nedel Tip dan Wyatt Aun, dua pedang terbangnya yang terikat, untuk menusuk Chen Ping'an sampai mati. Dia akhirnya berhasil menghentikan dirinya sendiri, tetapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan makian kepada anak muda itu. Apakah ini cara untuk memperlakukan mentor semidaonya? Apakah Chen Ping'an masih punya hati nurani? Namun, Lu Tai jelas kurang percaya diri ketika dia menyebutkan fakta bahwa dia adalah mentor semidao Chen Ping'an. Meski begitu, dia dipenuhi dengan keyakinan dan semangat ketika dia memarahi Chen Ping'an sebagai orang yang tidak berperasaan dan tidak memiliki hati nurani. Setelah kejadian ini, Lu Tai tidak lagi memperhatikan Chen Ping'an. Waktu berlalu dengan lambat. Saat itu fajar menyingsing ketika paus penelan harta karun tiba di stasiun feri yang terletak di sekte penulisan Planchette Benua Daun Parasol, dan Chen Ping'an berjalan ke lantai 3 untuk mengingatkan Lu Tai bahwa sudah waktunya untuk turun. Namun, lantai 3 sudah kosong. Chen Ping'an tidak banyak memikirkan hal ini. Lu Tai benar-benar orang yang aneh. Berjalan sendiri, Chen Ping'an pergi dari paus penelan harta karun di bawah laut ke benua daun parasol di daratan. Chen Ping'an melangkah ke stasiun feri dan menghentakkan kakinya. Ini sama seperti ketika dia pergi dari gang Vas Tanah Liat ke jalan keberuntungan untuk pertama kalinya bertahun-tahun yang lalu, dia pergi dari jalan berlumpur kotor ke jalan beraspal dari lempengan batu biru. Ini adalah pengalaman yang sangat segar. Chen Ping'an merasa segalanya cukup baik tanpa Lu Tai di sisinya. Tentu saja, berpikir seperti ini agak tidak adil bagi pemuda tampan itu. Tepat saat langkah kaki Chen Ping'an yang ringan dan riang membawanya maju, dia melihat sosok yang dikenalnya di dekat pertokoan yang ramai di stasiun feri. Chen Ping'an langsung memamerkan giginya dan meringis. Mengenakan jubah biru dan jepit rambut giok, Lu Tai saat ini sedang berjongkok di pinggir jalan dan menggigit roti daging. Setelah melihat Chen Ping'an, dia menoleh dan melirik anjing yang berjongkok di sampingnya. Anjing itu juga menatap Lu Tai dengan ekspresi bersemangat. Setelah melihat ini, Lu Tai melemparkan salah satu roti dagingnya ke anjing yang berjongkok di jalan di sampingnya. Saat melakukan ini, dia bahkan mengangkat alisnya ke arah Chen Ping'an. Chen Ping'an berjalan mendekat, dan Lu Tai terus menggigit roti daging yang berkulit tipis dan isinya lezat itu. Dia menggoyangkan kepalanya ke depan dan ke belakang dengan cara yang sangat bisa dipukul. Chen Ping'an membungkuk dan membelai kepala anjing itu. Dia kemudian langsung menendang Lu Tai. Lu Tai terjatuh. Untungnya, dia tidak menjatuhkan roti daging di tangannya. Setelah menendangnya tanpa alasan, Chen Ping'an sebenarnya masih tersenyum. Dia mengaku takut mati, jadi mengapa dia sama sekali tidak takut mati ketika itu menimpanya? Lehu yang terhormat? Apakah Chen Ping'an benar-benar berpikir bahwa Nedel Tip dan Wyatt Aun sama tidak bergunanya dengan kotak-kotak kosmetiknya yang terbengkalai? Lu Tai tiba-tiba merasa sedikit muram. Ini karena dia baru ingat bahwa Chen Ping'an sama sekali tidak menyadari keberadaan dua pedang terbangnya yang terikat. Lu Tai berdiri dan dengan ganas mengunyah roti daging itu. Setelah menghabiskannya, dia memperingatkan, pukulan itu pada paus penelan harta karun dan tendangan tadi, sudah 2 kali. Kesalahan yang sama tidak dapat dilakukan 3 kali, jawab Chen Ping'an sambil tersenyum. Jika kau berani mengulangi kesalahan yang sama 3 kali, maka aku akan menghajarmu sampai mati atau aku akan kembali mengenakan pakaian wanita dan membuatmu jijik sampai mati, kata Lu Tai dengan nada tajam. Chen Ping'an segera mengangkat kedua tangannya dan menyatukan kedua telapak tangannya, berpura-pura bersumpah kepada surga. Namun, yang diucapkannya adalah, jika ada yang ketiga kalinya, maka pilihlah pilihan pertama dan pukul aku sampai mati. Lu Tai tiba-tiba tersenyum. Melihat bahwa Lu Tai tidak berniat untuk berkutat pada masalah ini, Chen Ping'an mendongak dan menatap gunung yang tinggi dan megah di kejauhan. Lautan awan menghalangi pandangannya mulai dari pinggang gunung. Hal ini menghalangi orang untuk melihat pemandangan di atas gunung. Konon, hanya ada beberapa kali dalam setahun ketika orang dapat menyaksikan penampakan gunung secara utuh. Selama waktu-waktu tersebut, orang dapat melihat hamparan kuil, aula, dan pagoda yang luas yang berada di puncak gunung yang megah tersebut.
Ada deskripsi tentang sekte penulisan Planchette dalam kronik Gunung dan Laut, di antaranya ada dua hal yang meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi Chen Ping'an. Sama seperti kediaman guru surgawi Gunung Longhu, sekte penulisan Planchette tidak termasuk dalam salah satu dari 3 cabang Taoisme. Sekte ini menghususkan diri pada para dewa yang mengajukan pertanyaan, para dewa sejati yang memberikan pengetahuan. Sederhananya, sekte penulisan Planchette mirip dengan kuil salju angin dan gunung bela diri sejati di benua botol berharga timur dalam artian bahwa para pengikut dapat memanggil kekuatan yang lebih tinggi untuk membantu mereka. Satu-satunya perbedaan adalah apakah seseorang memanggil dewa atau makhluk abadi sejati. Selain itu, sekte penulisan Planchette membangkitkan banyak roh dan hantu di wilayahnya. Sekte ini tak tertandingi di benua daun parasol, dan ada jalan pemanggilan langit di pinggang gunung yang berisi segala macam hal aneh dan ganjil. Chen Ping'an selalu sangat tertarik pada roh-roh kecil yang lincah dan menggemaskan itu. Karena itu, ia berencana untuk memperluas wawasannya di sekte penulisan Planchette. Jika ini terjadi di masa lalu, ia hanya akan memikirkannya tetapi tidak melakukannya. Namun, sekarang, ia benar-benar bersedia untuk melakukannya sesuai keinginannya. Selain itu, sambil membawa pedang, ki abadi, di punggungnya, akan ada gumpalan ki pedang yang sedikit bergetar setiap kali Chen Ping'an melakukan perjalanan ke utara. Ini akan mengguncang jiwa Chen Ping'an. Namun, ki pedang akan tetap diam jika Chen Ping'an melakukan perjalanan ke selatan. Hal ini membuat Chen Ping'an menghela napas lega. Bagaimanapun, bepergian ke utara setidaknya akan membawanya semakin dekat ke benua botol berharga timur. Lu Tai mengangkat kedua tangannya sebagai tanda setuju atas keinginan Chen Ping'an untuk mengunjungi jalan pemanggilan langit. Ia berkomentar bahwa pernak-pernik kecil di sana tidak hanya berharga dan langka, tetapi juga sangat wajar dari segi harga. Ini adalah tempat yang pasti harus dikunjungi oleh para pemurni Qi ketika mereka bepergian ke benua daun parasol. Berjalan menuju gunung yang jauh dapat melelahkan seseorang hingga mati. Gunung yang megah itu tampak cukup dekat, tetapi sebenarnya ada jarak yang sangat jauh untuk ditempuh jika seseorang ingin berjalan kaki ke sana. Namun, Chen Ping'an bukan lagi seorang amatir yang baru saja menginjakkan kaki di dunia kultivasi. Ia sesekali melirik gunung yang menjulang tinggi yang diselimuti awan dan kabut saat ia berjalan maju, dan sangat menyadari betapa kuatnya sekte penulisan Planchette. Jika ditempatkan di benua botol berharga timur, itu hanya akan sedikit lebih lemah dari sekte dekrit ilahi. Terletak di wilayah tengah benua daun parasol, sekte penulisan Planchette adalah kekuatan tingkat sekte, yang menandakan bahwa sekte tersebut memiliki setidaknya satu kultivator di tingkat giok kasar. Selain itu, dibandingkan dengan benua botol harta karun timur yang terkecil, kekuatan abadi di benua daun parasol memiliki pengaruh yang lebih besar dan fondasi yang lebih kuat. Ada juga sekte daun parasol dan sekte tablet giok di selatan dan utara, masing-masing, yang menempati dua ujung benua. Seolah-olah mereka masing-masing memiliki setengah dari kekayaan benua daun parasol. Dengan demikian, sekte yang masih mampu bangkit ke puncak dan membuat nama untuk diri mereka sendiri di benua daun parasol seringkali merupakan kekuatan kuat yang telah meninggalkan jejak darah dan kehancuran di belakang mereka. Bosan dan tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, Lu Tai mulai memberitahu Chen Ping'an tentang perbedaan antara budaya dan adat istiadat benua daun parasol dan benua botol harta karun timur. Benua botol berharga timur merupakan tempat yang kecil. Jadi, jika bukan karena Qi Zhen dari sekte dekrit ilahi yang naik ke tingkat ke-12, tingkat abadi, dan dianugerahi gelar penguasa surgawi oleh sekte unggul mereka di benua ilahi bumi tengah, tidak akan ada satupun kultivator tingkat abadi di benua botol berharga timur, setidaknya tidak di permukaan. Beberapa waktu lalu, Chen Ping'an pernah melihat hadiah untuk Song Changjing dari Kekaisaran Li Agung di dinding ruang pedang Dao Gunung Stalaktit. Alasan yang diberikan adalah karena benua botol harta karun timur tidak layak memiliki seniman bela diri tingkat ke-11. Sebenarnya, alasan ini lucu sekaligus tidak lucu. Di sisi lain, melihat benua daun parasol, para kultivator terkuat di sekte daun parasol dan sekte tablet giok semuanya adalah orang tua yang telah maju ke tingkat abadi ratusan tahun yang lalu. Sekte penulisan Planchette juga memiliki dua kultivator di tingkat giok kasar, satu laki-laki dan satu perempuan. Mereka adalah mitra Dao, dan mereka benar-benar membuat iri semua orang. Konon, jalan panggilan langit yang ramai hanya ada di sekte penulisan Planchette karena kultivator perempuan di tingkat giok kasar itu gemar membangkitkan semangat. Bahkan setelah menjadi makhluk abadi bumi saat itu, dia masih bersedia untuk sering mengunjungi pasar dan menunjukkan wajahnya di depan orang lain. Dia bahkan rela meninggalkan gunung untuk membeli segala jenis minuman keras. Karena itu, pemimpin sekte Planchette Writing Sect telah memutuskan untuk melambaikan tangannya dan menghabiskan semua kekayaan pribadinya untuk membangun Sky Chaling Street, tanpa alasan lain selain untuk menyenangkan pasangan Dao-nya. Dengan cara ini, dia tidak perlu bepergian terlalu jauh. Ada ekspresi mabuk dan kerinduan di wajah Lu Tai saat dia berbicara tentang romansa antara dua kultivator yang kuat itu.
Bulu kuduk Chen Ping'an berdiri tegak. Ini karena dia tidak tahu apakah Lu Tai membayangkan dirinya sebagai pemimpin sekte Planchette Writing Sect atau sebagai pasangan Dao wanita pemimpin sekte itu. Setelah itu, kemungkinan besar karena dia merasa sentimental, Lu Tai mulai tanpa lelah menjelaskan hal-hal feminin itu kepada Chen Ping'an meskipun dia masih berpakaian seperti tuan muda yang kaya. Dia berbicara tentang riasan bunga plum, hiasan dahi, perona pipi, berbagai jenis bedak dalam hal warna dan cara pengaplikasiannya, preferensi pakaian bidadari di benua ilahi bumi tengah dibandingkan dengan benua lain, pro dan kontra riasan tebal versus riasan tipis, dan seterusnya. Setelah menahan ini untuk waktu yang lama, Chen Ping'an akhirnya tidak dapat mendengarkan rentetan pembicaraan feminin Lu Tai yang tampaknya tak ada habisnya lagi. Dia menoleh ke pemuda tampan itu dan berkata dengan ekspresi serius, "Lu Tai, aku mohon padamu, aku tidak ingin mendengarkanmu berbicara tentang hal-hal ini. Bagaimanapun, mendengarkan hal-hal ini sama sekali tidak berguna." Chen Ping'an hanya pernah mengatakan hal serupa satu kali sebelumnya, yaitu kepada Ma Kuksuan sebelum pertempuran besar mereka di jalan. Saat itu, Ma Kuksuan terus-terusan mengoceh tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Namun, perasaannya terhadap Ma Kuksuan adalah rasa jijik dan benci. Sangat jarang bagi Chen Ping'an untuk membenci seseorang seperti itu. Julhu, gadis muda yang mencoba membunuhnya, dapat dihitung sebagai salah satunya. Hantu perempuan dalam gaun pengantin merah terang yang telah membunuh orang dengan sengaja dapat dihitung sebagai yang lainnya. Naga banjir emas tua di parit naga banjir juga dapat dihitung di antara kelompok ini. Sementara itu, perasaannya terhadap Lu Tai lebih seperti perasaan jengkel dan tidak berdaya. Lu Tai mengangkat alisnya sebelum berkata dengan suara patah hati, "Tidak berguna? Bukankah ada gadis yang kau sukai? Jika ada 1 dari 10.000 kemungkinan, maka tidakkah kau ingin melihatnya menjadi lebih cantik? Jika tidak ada 9.999 dari 10.000 kemungkinan, maka setidaknya kau dapat menggunakan informasi ini sebagai topik pembicaraan dengan gadis-gadis lain. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa gadis surgawi tidak memiliki keinginan fana dan sama sekali tidak peduli dengan kecantikan? Kau layak untuk melajang." Chen Ping'an tiba-tiba mencapai pencerahan, dan suaranya tegas saat ia menjawab, "Ada seorang gadis. Aku ingin dia menjadi lebih cantik. Tentu saja ada seorang gadis yang ia sukai, dan ia tentu saja ingin gadis itu menjadi lebih cantik." Tidak, Ning Yao sudah yang paling cantik." Lu Tai menggelengkan kepalanya saat melihat ini. "Dasar bocah bodoh. Aku rasa kau tidak akan bisa mempertahankan hubungan kalian meskipun kalian punya hubungan." Setelah mengatakan ini, Lu Tai masih tidak mau melupakan masalah itu. Ia memanggil kipas lipat bambunya dari udara dan mendecakkan lidahnya dengan heran, sambil berkata, "Kau tidak akan bisa mempertahankannya, tidak akan bisa mempertahankannya." Chen Ping'an terkekeh dingin sebagai balasan. Mendeteksi tanda-tanda bahwa Chen Ping'an akan melakukan kekerasan fisik lagi, Lu Tai melirik sekilas ke arah anak muda itu dan memperingatkan, "Jangan berani-berani melakukan kekerasan fisik, oke? Kamu membaca buku setiap hari, jadi meskipun kamu bukan sarjana bangsawan, kamu setidaknya masih setengah sarjana. Sudah sejauh mana kita berjalan? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan membuat kesalahan yang sama 3 kali? Stasiun feri tempat mereka tiba juga merupakan bagian dari wilayah sekte penulisan Planchette. Saat mereka berjalan menuju gunung tempat bangunan utama sekte itu berada, mereka menemukan banyak pemandangan menarik dan aneh di sepanjang jalan. Ada sekitar selusin orang yang menunggangi ular piton ungu besar yang melata secepat angin dan kilat. Namun, para penumpangnya masih dapat menikmati perjalanan yang mulus dan stabil. Sementara itu, semburan cahaya yang dipenuhi dengan ki pedang terus-menerus melesat melewati atas kepala mereka, datang dan pergi dalam sekejap. Setelah melakukan perjalanan ke kota Naga Tua dan Gunung Stalaktit, Chen Ping'an sudah tidak terkejut dengan pemandangan yang luar biasa ini. Lu Tai menjelaskan bahwa benua daun parasol sangat berbeda dari benua botol harta karun timur yang memiliki pasukan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Tidak banyak pasukan di pegunungan ini, namun sebagian besar yang ada adalah raksasa yang sangat kuat. Di benua ini, seseorang tidak dapat menyebut dirinya sebagai Raja Gunung hanya dengan menancapkan bendera compang-camping di puncaknya. Seseorang tidak boleh meremehkan pasukan kultivasi dan kekaisaran fana di benua daun parasol. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Benua daun parasol benar-benar terlalu besar, jadi pasti ada juga pasukan abadi yang kecil dan lemah. Bagaimanapun, sebidang tanah mana yang tidak memiliki sarang tikus? Di benua botol harta karun timur yang terletak di sebelah selatan Akademi Lakeview, hampir setiap kekaisaran dan negara dipenuhi dengan sejumlah besar pasukan abadi. Ini jelas bukan kasus di benua daun parasol. Keduanya berjalan berdampingan di satu sisi jalan yang lebar. Bahkan, mereka sangat menarik perhatian, sehingga banyak wanita yang lewat di kereta akan melihat mereka dengan ekspresi penasaran, terlepas dari apakah mereka abadi atau manusia kaya. Ada sedikit keheranan di wajah mereka, dan ini sebagian besar berkat Lu Tai yang anggun.
Aura abadi dan penampilannya yang seperti buku benar-benar sangat langka dan luar biasa. Sementara itu, Chen Ping'an seperti daun biasa yang menonjolkan keindahan bunga yang sedang mekar. Lu Tai tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dengan emosi dan berkata, tidak perlu mengatakan terlalu banyak tentang benua pusaran selatan. Benua itu sangat kuat, budaya ilmiahnya berkembang pesat, dan ada juga banyak pembudidaya. Ini terutama terjadi karena mereka memiliki Chen Chun'an dari klan Chen Confucian murni yang menjaga benua itu. Benua daun payung tempat kita berada saat ini lebih menyukai kedamaian dan ketenangan. Itu seperti wanita berbudi luhur yang menjauhkan diri dari urusan duniawi. Pada saat yang sama, benua ini memiliki keuntungan geografis dalam arti sangat sulit dijangkau. Hanya sedikit kapal antar benua yang datang dan pergi dari benua ini. Karena itu, benua daun parasol cenderung tahan terhadap pengaruh luar. Bahkan, benua daun parasol dapat dianggap sebagai surga yang sangat luas yang jauh dari dunia. Sebagai perbandingan, benua kenaikan yang berputar di barat daya jauh lebih ramai. Tidak ada garis yang jelas antara pegunungan dan dunia kultivasi biasa, dan orang-orang saling bertarung dan membunuh sepanjang waktu. Bahkan pemurniki memiliki aura kuat yang biasanya unik bagi mereka yang berada di dunia kultivasi. Lu Tai, apa basis kultivasimu? Bisakah kau katakan? Chen Ping'an tiba-tiba bertanya dengan suara pelan. Lu Tai dengan lembut menggoyangkan kipas lipatnya, menyebabkan rambutnya berkibar tertiup angin saat dia menjawab dengan senyum tipis, keturunan klan Lu tidak terlalu peduli dengan basis kultivasi mereka. Mereka hanya peduli seberapa jauh mata, pengamatan sungai, mereka dapat melihat. Chen Ping'an mengangguk dan berkata, kalau begitu, itu tidak terlalu tinggi. Lu Tai mengerutkan bibirnya dan menjawab, dibandingkan dengan para ahli kultivasi di benua ilahi bumi tengah, basis kultivasiku secara alami tidak terlalu tinggi. Namun, dibandingkan denganmu, itu lebih dari cukup tinggi. Chen Ping'an tersenyum dan berkata, aku kenal seseorang yang sedikit lebih tua dariku, dan dia adalah seniman bela diri tingkat 7. Di kampung halamanku, aku bertemu dengan seorang kultivator pedang dari benua pusaran selatan yang tampak seperti rubah. Kurasa dia berada di tingkat 9. Ada juga 2 anak kecil yang tinggal di rumahku, salah satunya adalah ular piton api dan satunya lagi adalah ular air. Kurasa mereka hampir mencapai tingkat 6 atau 7. Jadi, bagaimana denganmu? Apa dasar kultivasimu? Bahkan setelah mendengar ini, Lu Tai masih tidak mau mengungkapkan dasar kultivasinya kepada Chen Ping'an. Sebaliknya, dia memasang ekspresi puas diri dan menyombongkan diri, aku punya 2 guru, satu yang mengajariku ilmu dan satu yang mengajariku dao. Keduanya berada di 5 tingkat atas. Begitu, jawab Chen Ping'an. Lu Tai melirik Chen Ping'an dan bertanya, apa maksudmu dengan melihat? Apakah kau tidak mau mengalah? Atau mungkin itu masih terlalu lemah untukmu? Aku mengalah, jawab Chen Ping'an sambil mengangguk. Lu Tai tersenyum dengan mata menyipit dan berkata, Chen Ping'an, ada apa dengan tanggapan asal-asalanmu? Kau jelas-jelas tidak mengalah sama sekali. Mungkin kau ingin dibaringkan dan diberi penghormatan dengan beberapa gelas anggur. Apa maksudnya? Tanya Chen Ping'an dengan ekspresi bingung. Lu Tai menutup kipas lipatnya dengan cepat dan menjelaskan, setelah seseorang meninggal, orang-orang secara alami akan pergi ke kuburan dan menghormatinya dengan anggur. Pikiran yang sangat bengkok, kata Chen Ping'an dengan gerutuan. Lu Tai tertawa senang dan membuka kipas lipatnya lagi, mengirimkan hembusan angin segar ke wajah tampannya. Betapa indahnya hari ini. Mereka berdua berjalan selama setengah hari, dan mereka baru tiba di kaki gunung saat senja tiba. Gunung milik sekte penulis Plancete ini disebut Gunung Pakaian Gantung, dan menurut penjelasan Lu Tai, ini melambangkan seorang penguasa yang menjaga ketertiban dengan tangan mereka ditangkupkan dan lengan baju mereka tergantung. Namun, mengapa nama gunung ini terinspirasi oleh gagasan Konfusianisme? Lu Tai tidak dapat memberikan penjelasan apapun. 2 jam berlalu, dan hari sudah senja ketika Chen Ping'an dan Lu Tai akhirnya melihat jalan panggilan langit di kejauhan. Jalanan itu terang benderang, membuatnya tampak seperti siang hari. Meskipun hari sudah malam, masih ada banyak pengunjung yang berlalu lalang. Setelah berjalan di jalan besar yang dipenuhi orang, Lu Tai dan Chen Ping'an dapat menyaksikan sendiri apa artinya menghabiskan uang seperti menuang air, menghabiskan banyak uang hanya dengan satu lambaian tangan, siapapun yang berkedip lebih dulu akan menjadi pecundang, dan seterusnya. Benar saja, jalan Sky Chaling dipenuhi dengan hal-hal yang aneh dan menakjubkan. Chen Ping'an merasa ini adalah pengalaman yang sangat membuka mata.